Hendak tertabrak oleh BMW, tukang parkir muda ini syok ketika pengemudi itu turun dan meminta maaf. Ternyata beliau adalah kakaknya yang telah lama merantau. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Namun kakaknya malah menolaknya. Matahari pukul 10 pagi sudah terasa garang menyengat beton luas parkiran Mall Mega, memantulkan gelombang panas yang membuat udara di atas kap mobil bergoyang seperti hantu. Tommy mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan, meninggalkan coretan tipis debu di kulitnya yang telah menghitam. Di tangannya, selembar karcis parkir robekan terakhir dari gulungannya yang tinggal separuh. Suara klakson, deru mesin, dan teriakan para tukang parkir lain menciptakan simfoni kekacauan yang sehari-hari ia jalani. Rompi orange-nya yang sudah lusuh dan bolong di siku-siku menjadi seragam kebanggaan sekaligus cap yang tak terbantahkan. Ia adalah bagian dari lanskap urban yang tak terlihat, tak dihiraukan, hanya berguna saat seseorang membutuhkan tempat untuk menitipkan kendaraan sejenak. Di saku celana jeansnya yang sudah pudar, terselip sebuah benda yang jauh lebih berharga dari uang receh hasil terima-terima tip. Sebuah foto plastik berukuran 3R yang sudah menguning dan melengkung di sudutnya. Foto itu menunjukkan dua anak lelaki tersenyum lebar di depan sebuah rumah panggung kayu yang reot. Yang lebih tinggi, mungkin berusia 12 tahun, melingkarkan tangan di bahu adiknya yang lebih kecil. Itu adalah dirinya, Tommy, dan kakaknya, Agus. Latar belakangnya adalah sawah menghijau dan langit biru tanpa awan. Kontras yang menyakitkan dengan panorama beton dan kaca yang kini mengelilinginya. Kakaknya, Agus, telah pergi merantau 10 tahun silam dengan janji manis. Aku akan sukses, Tommy. Nanti aku jemput kamu dan ibu. 10 tahun tanpa kabar yang jelas, hanya transfer uang tak menentu tanpa pesan, ke sebuah rekening atas nama ibunya. Uang yang cukup untuk bertahan hidup, namun tidak cukup untuk mengisi kekosongan di hati seorang ibu yang setiap malam memandang foto yang sama sambil berbisik doa. Tommy, tidur lagi. Itu Avanza merah mau keluar, cepat atur yang mau masuk. Teriak Pak Rudi, mandor parkir, dari pos jaga. Suaranya kasar, tapi Tommy tahu ada rasa sayang di baliknya. Tommy melonjak dari duduknya di atas pembatas beton. Siap, Pak? Sahutnya, melesat dengan kelincahan yang sudah terasah. Dia membagi karcis, memberi isyarat tangan, memandu mobil dengan gerakan tubuh yang penuh keyakinan. Di balik gerakan-gerakan rutin itu, pikirannya melayang. Di mana kau sekarang, Kak? Apakah kau sudah jadi orang sukses seperti yang diimpikan? Apakah kau masih ingat jalan berlubang menuju rumah kita? Di kejauhan, sebuah BMW hitam metalik meluncur mulus keluar dari jalan tol. Di dalamnya, suasana sejuk dan hening, dilindungi dari terik dan kebisingan oleh kaca film gelap dan insulasi suara yang sempurna. Rapat dengan investor Singapura jam 1 siang, Pak Agus. Presentasi final sudah di tablet Anda. Lalu jam 3 ada konferensi video dengan tim di Berlin. Laras, asisten pribadinya, membacakan jadwal dengan suara datar namun penuh hormat dari kursi penumpang depan. Agus Pratama, pria 30 tahun dengan potongan rambut rapi dan kemeja putih bermerek, hanya mengangguk sambil menatap layar ponselnya. Dari jendela, ia bisa melihat Mall Mega membesar di pandangannya. Sebuah titik kenangan yang samar-samar. Dulu, di tanah lapang di mana Mall Mega itu kini berdiri, ada sebuah pasar minggu yang ramai. Ia dan Tommy kecil pernah menjajakan kangkung hasil kebun ibu di sana. Ia mengusir pikiran itu. Itu adalah kehidupan lain. Kehidupan yang sudah ia kubur jauh-jauh di bawah tumpukan prestasi, koneksi, dan citra yang ia bangun dengan susah payah. Masuk ke parkiran VIP. Laras. Saya ingin cepat. Ada email penting yang harus dibalas sebelum rapat. Perintah Agus. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Baik, Pak. Mobil mewah itu membelok masuk ke gerbang parkir, melintasi rombongan tukang parkir dengan rompi orange. Agus tidak melihat mereka. Bagi matanya yang telah terlatih memandang grafik saham dan proposal miliaran, mereka hanyalah bagian dari latar belakang, seperti furnitur atau pot tanaman. Namun, tanpa disadari, jarinya membelai sisi kotak hitam tipis di sampingnya. Di dalamnya, tersimpan jam tangan pertama yang ia beli dengan gaji pertamanya, sebuah Casio sederhana yang kini sudah tidak berdetak.
Sebuah peninggalan dari zaman ketika ia masih menjadi Agus, anak petani miskin yang bermimpi besar, bukan Agus Pratama, sang rising star di dunia bisnis properti. Sebuah peninggalan dari zaman ketika ia masih punya seorang adik bernama Tommy, yang matanya selalu berbinar setiap kali ia pulang membawa oleh-oleh gula-gula dari kota. Dua dunia yang terpisah hanya oleh kaca film hitam dan lapisan beton parkiran itu sedang berada pada jalur tabrakan. Satu mengejar waktu untuk rapat yang menentukan nasib sebuah akuisisi senilai triliunan. Yang lain hanya mengejar cukup uang untuk membeli obat tekanan darah ibunya dan mungkin sekadar secangkir kopi hangat untuk mengusir dinginnya malam di kamar kontrakan. Tak satu pun dari mereka yang siap untuk benturan yang akan datang. Sebuah benturan yang tidak hanya akan mengguncang mobil mewah, tetapi juga fondasi identitas yang telah mereka bangun selama ini. Di parkiran Mall Mega yang panas dan bising itu, takdir sedang menyiapkan sebuah ujian bagi kedua saudara itu. Ujian tentang arti darah, tentang harga sebuah kesuksesan, dan tentang keberanian untuk mengakui dari mana asalmu sebenarnya. Sore itu, atmosfer di parkiran Mall Mega mencapai puncak kekacauannya. Angin yang berhempelir di antara barisan mobil hanya membawa serta udara panas yang terperangkap aspal dan aroma bensin serta kopi yang tumpah dari gelas seorang pengunjung yang terburu-buru. Tommy baru saja selesai membantu seorang ibu tua membawa belanjaannya ke dalam minivan yang penuh dengan anak kecil yang rewel. Sebagai ucapan terima kasih, sang ibu memberikannya 2 lembar uang seribuan yang lecek dan sebotol air mineral dingin. Tommy tersenyum, rasa syukur kecil yang membasuh dahaganya sesaat. Dari sudut matanya, ia melihat Pak Rudi sedang berdebat dengan sopir mobil SUV yang ngotot parkir di jalur darurat. Suara mereka memenuhi ruang udara yang sudah sesak. Semua perhatian teralihkan. Momen kekosongan pengawasan itu rupanya menjadi sinyal bagi sebuah BMW hitam metalik yang baru saja membelok tajam masuk dari jalur utama, melaju dengan kecepatan yang tidak wajar untuk area parkir yang ramai pejalan kaki dan troli belanja. Astaga, pelan-pelan! Teriak seorang tukang parkir lain, Sigit, sambil melompat menghindari bumper mobil yang nyaris menyenggolnya. Tapi BMW itu tidak melambat. Pengemudinya, yang matanya terpaku pada ponsel yang sedang berdering di dudukannya, nampaknya sedang buru-buru. Mobil itu menyasar sebuah sudut parkir VIP yang kosong di ujung, sebuah spot yang memang selalu dikosongkan untuk para pengunjung khusus. Namun, dari arah yang berlawanan, sebuah mobil box pickup kecil berwarna merah tua yang dikendarai seorang pemuda dengan gaya ugal-ugalan, juga melaju kencang hendak merebut spot yang sama. Keduanya seperti dua kuda jantan dalam sebuah balapan liar yang tak direncanakan. Refleks Tommy bekerja lebih cepat daripada pikirannya. Ia melihat seorang anak kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, yang terlepas dari genggaman ibunya dan sedang berlari-lari kecil mengekap mainan mobil-mobilan yang jatuh, tepat di jalur tabrakan potensial antara dua kendaraan itu. Tanpa pikir panjang tentang risikonya sendiri, tubuh Tommy melesat seperti anak panah. Ia membunyikan peluit di lehernya dengan suara meraung-raung, sambil kedua tangannya terbentang lebar, sebuah pertanda bahaya universal. Tubuhnya membelakangi BMW dan menghadap ke pikap merah, berusaha menjadi penghalang hidup. Scratch! Suara rem mendadak dari BMW hitam itu memekakan telinga, memotong semua suara lain di parkiran. Bau karet terbakar menusuk hidung. Pikap merah di seberangnya juga mengerem dengan kasar. Terdengar bunyi klakson panjang yang penuh kekesalan. Dunia seolah bergerak dalam slow motion. Tommy bisa merasakan hembusan panas dari radiator BMW yang nyaris menempel di punggung bajunya. Jantungnya berdetak kencang di tenggorokan. Darah berdesir di telinganya. Ia memejamkan mata, bersiap untuk rasa sakit yang akan menghantam tulang belakangnya. Tapi benturan itu tidak datang. Hanya ada keheningan yang tiba-tiba, lalu suara mesin yang masih mendengung rendah, dan teriakan histeris seorang ibu yang menarik anaknya ke pelukan. Tommy membuka mata perlahan. Ia berbalik, tubuhnya masih gemetaran. Hidungnya hampir menyentuh permukaan mengkilap kap mesin BMW yang masih bergetar halus. Di pantulan cat hitam yang sempurna, ia melihat wajahnya sendiri yang pucat, mata membelalak, dengan latar belakang langit yang keabu-abuan terpolusi. Hanya selisih beberapa sentimeter. Ampun, Pak. Nyawa orang ini, teriak Tommy, suaranya lebih besar dari yang ia kira, penuh dengan gelombang adrenalin dan kemarahan yang meluap. Tangannya menepuk kap mobil itu sekali, keras, meninggalkan bekas tapak tangan yang berkeringat dan sedikit debu di permukaan yang mulus. Kaca sisi pengemudi yang gelap itu mulai bergerak turun dengan suara elektrik yang halus. Dari dalam,
Terdengar suara wanita yang tegang dan bernada tinggi. Agus, for heaven's sake. Apa yang terjadi? Kita terlambat. Rapat dengan direksi Singapura itu tidak bisa ditunda lagi. Mereka sudah online. Sebelum wajah pengemudi sepenuhnya terlihat, Tommy sudah siap dengan amarahnya. Dia akan melontarkan kata-kata pedas tentang keselamatan, tentang aturan, tentang nilai sebuah nyawa dibandingkan janji rapat. Tangannya terkepal. Kemudian, pengemudi itu menoleh. Dan waktu pun berhenti. Sepasang mata itu, berwarna coklat tua, dengan garis mata yang tegas alami, dan ada bekas luka kecil nyaris tak terlihat di alis kanan. Bekas luka itu, Tommy mengenalnya. Dia yang membuat luka itu, secara tidak sengaja, saat mereka berebut sebuah mangga di halaman rumah 10 tahun lalu. Kak Agus menangis bukan karena sakit, tapi karena takut dimarahi ibu. Wajah itu lebih tiru sekarang, lebih berisi, dengan rahang yang kuat dan kulit yang terawat sempurna. Rambut hitamnya disisip rapi, berbeda dengan potongan cepak yang acak-acakan dulu. Tapi itu adalah struktur tulang yang sama. Itu adalah hidung yang sama dengan punuk kecil di batangnya, yang dulu mereka ejek sebagai hidung pesek. Itu adalah bibir yang sama yang dulu sering melantunkan cerita-cerita hantu untuk menakut-nakutinya sebelum tidur. Tommy. Suara itu, lebih dalam, lebih halus, terbentuk oleh kata-kata dalam rapat dan presentasi. Tapi intonasi saat menyebut namanya, naik di suku kata pertama dan turun di akhir, persis seperti cara panggilan ibu. Itu adalah logat kampung mereka yang tak sepenuhnya hilang, tersembunyi di balik kesan profesional. Tommy terpaku, mulutnya terbuka sedikit. Udara terasa tipis. Dia tidak bisa berkata-kata. Semua amarah, semua ketakutan, lenyap seketika, digantikan oleh kebingungan yang mendalam dan sebuah harapan liar yang tiba-tiba menyala di dadanya. Kak Agus, atau pria yang sangat mirip dengannya, membuka pintu dan keluar. Ia lebih tinggi sekarang. Posturnya tegap terbentuk oleh gym dan kelas yoga mahal. Ia memakai setelan jas warna arang yang tanpa celah, dasi sutra biru tua, dan sepatu kulit Oxford yang berkilauan. Ia berdiri di hadapan Tommy, memandanginya dari ujung ke ujung, dari rambut pirang karena sinar matahari yang tak tertutup topi, ke baju kaos oblong yang sudah pudar bertuliskan Band 80s Legend, celana jeans usang, hingga ke sepatu ketsnya yang solnya sudah mulai terlepas. Pandangan itu bukan pandangan kakak yang lama tidak bertemu. Itu adalah pandangan inspeksi, penuh dengan keterkejutan yang tercampur dengan ketakutan. Wanita cantik di kursi penumpang, Devina, juga keluar. Wajahnya cantik namun tajam. Matanya menyapu Tommy dengan sekali pandang, seperti menilai sesuatu yang tidak menyenangkan di sepatunya. Agus, selesaikan ini cepat. Kita benar-benar tidak punya waktu untuk ini, ujarnya, dengan gestur tangan yang meremehkan ke arah Tommy dan situasi sekelilingnya. Agus tampak seperti tersetrum. Ekspresi kaget dan nostalgia yang sesaat muncul di wajahnya tersapu bersih, digantikan oleh topeng kaku seorang eksekutif yang sedang menghadapi gangguan kecil. Maaf, tadi ponsel saya berdering. Konsentrasi terganggu, kata Agus, suaranya datar dan formal, sama sekali tidak seperti nada yang baru saja menyebut namanya. Matanya menghindari kontak langsung dengan Tommy, malah melihat ke arah bekas tapak tangan di kap mobilnya. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak terluka. Kata-kata itu seperti tamparan. Anda. Bukan kamu. Bukan di. Tommy merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Suara klakson, teriakan, semua kembali menderu memasiki kesadarannya. Kak Agus. Tommy akhirnya berhasil mengeluarkan suara, kecil, penuh keraguan dan harapan sekaligus. Ini aku, Tommy. Devina mengangkat alisnya yang tipis terawat. Kak Agus, ujarnya. Suaranya penuh tanya dan mulai curiga. Ia memandang tajam pada tunangannya. Kau kenal anak parkir ini? Agus menjadi lebih pucat. Ia menarik napas dalam. Dadanya mengembang di balik kemeja putihnya yang mahal. Tidak, katanya. Cepat, terlalu cepat. Tidak, dia pasti salah orang. Ia kemudian menoleh ke Tommy, dan dalam pandangan sekilas itu, Tommy melihat sesuatu. Sebuah permohonan, sebuah kepanikan yang dalam, sebuah peringatan untuk diam.
Saya minta maaf atas kejadian tadi. Terima kasih sudah waspada. Dengan gerakan cepat, Agus merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan dompet kulit. Ia tidak membukanya, tetapi mengambil selembar uang kertas 50 ribuan dari lipatan luarnya. Ini untuk jaga-jaga. Pergilah periksa ke dokter jika perlu. Ia menyodorkan uang itu, tapi tangannya tidak maju sepenuhnya, seolah uang itu adalah benda asing yang memalukan. Tommy hanya menatap uang itu, lalu menatap wajah kakaknya yang kini menjadi orang asing. Rasanya seperti ditampar, diinjak-injak, dan dibuang sekaligus. Ibu. Tommy mencoba lagi, suaranya serak. Ibu di rumah, dia. Agus, sekarang, potong Devina, suaranya seperti pisau. Ia sudah masuk kembali ke dalam mobil. Agus menghela napas, dan dengan gerakan hampir melempar, ia menaruh uang 50 ribu itu di atas kap mobil, tepat di sebelah bekas tapak tangan Tommy. Saya harus pergi, katanya, dan kali ini, nada kampungnya muncul lagi sejenak, penuh dengan tekanan dan sesuatu yang mirip keputusasaan, sebelum ia berbalik, masuk ke BMW, dan membanting pintunya. Tommy tetap berdiri di sana, lumpuh, menyaksikan BMW hitam itu mundur dengan halus, lalu melaju pergi, menghilang ke arah pintu keluar parkiran VIP. Uang kertas itu tertiup angin sore, melayang sebentar, lalu jatuh ke aspal yang berminyak, tepat di sebelah mainan mobil-mobilan plastik milik anak kecil tadi. Dasar orang kaya gila. Hampir tabrak orang, cuma kasih receh 50 ribu. Gerutu Sigit yang mendekat. Lo gak apa-apa, Tom. Tommy tidak menjawab. Ia membungkuk, mengambil uang 50 ribu dan mainan mobil-mobilan itu. Tangannya menggenggamnya erat-erat. Di kejauhan, lengkingan ban mobil lain terdengar. Tetapi bagi Tommy, satu-satunya suara yang terdengar adalah gema kata-kata kakaknya. Tidak, dia pasti salah orang. Dan dalam keheningan hatinya yang hancur, sebuah tekad yang dingin dan keras mulai mengkristal. Tekad untuk mendapatkan jawaban. Tekad untuk menguak kebenaran yang dengan begitu kejam baru saja ditabrakkan di hadapannya, lalu melarikan diri di dalam sebuah BMW hitam berkilau. Kepulan asap tipis dari ban BMW yang baru saja melesat pergi masih menggantung di udara yang pengap, berbaur dengan bau karet terbakar yang tajam. Uang 50 ribu yang kusut tergenggam di tangan Tommy terasa seperti sepotong bara panas, membakar telapak tangannya hingga ke tulang. Kata-kata terakhir Agus, tidak, dia pasti salah orang, bergema di kepalanya seperti dentang lonceng kematian, lebih menyakitkan daripada dentuman mesin yang hampir meremukkan tulang rusuknya. Oi, Tom, lu bengong aja dari tadi. Muka lu pucet kayak abis lakin setan, teriak Sigit, mendekat dan menepuk bahu Tommy dengan keras. Sentuhan itu membuat Tommy tersentak, seolah dibangunkan dari mimpi buruk yang nyata. Gue gak apa-apa, gumam Tommy, suaranya parau. Matanya masih tertancap pada pintu keluar parkiran VIP, seolah masih bisa melihat bayangan mobil hitam itu. Gak apa-apa, tadi nyaris jadi bubur di depan BMW. Itu si congkak ngasih duit berapa? 50 ribu. Sigit mengambil uang dari genggaman Tommy yang kaku. Dasar pelit, buat cuci muka aja mungkin kurang. Dia menggeleng-gelengkan kepala, lalu melihat ekspresi hampa di wajah Tommy. Lu kenapa sih beneran? Kayak abis ketemu pocong. Tommy menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan serpihan-serpihan dirinya yang berantakan. Dunia di sekelilingnya, suara klakson, teriakan penjual bakso keliling, musik dangdut dari mobil yang lewat, semuanya terasa jauh dan terdistorsi, seperti suara dari dalam air. Dia bilang gue salah orang, ucap Tommy perlahan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sigit. Siapa? Si tajir BMW? Lah, emang lu kenal dia? Tanya Sigit, penasaran. Tommy memandangi mainan mobil-mobilan plastik yang masih dipegangnya di tangan yang lain. Gue kira dia orang yang gue kenal. Tapi kayaknya gue salah. Ya jelas salah lah. Orang kayak gitu mana mungkin kenal sama kita-kita. Hidupnya di atas langit. Kita di kolong jembatan. Beda galaksi, Tom, canda Sigit, mencoba meringankan suasana. Tapi candanya jatuh datar di telinga Tommy. Tanpa sadar, tangan Tommy merogoh saku celananya. Jarinya menyentuh ujung foto plastik yang sudah menguning.
Dia menariknya keluar. Di bawah sinar matahari sore yang mulai jingga, foto dua bocah itu terlihat semakin kontras dengan kekacauan beton di sekelilingnya. Tommy menatap wajah bocah yang lebih tinggi dalam foto. Senyumnya lebar, gigi depannya agak renggang. Mata yang sama seperti yang baru saja ia tatap, penuh dengan kehidupan dan keluguan, bukan ketakutan dan pengingkaran. "Kak Agus," bisiknya hampir tak terdengar. Jantungnya berdegup kencang lagi, tapi kali ini bukan karena adrenalin, melainkan karena sebuah kepastian yang menyakitkan. Itu dia. Itu pasti dia. Dia melipat foto itu kembali dengan hati-hati dan menyimpannya, sambil menggenggam mainan mobil-mobilan dan uang 50.000 itu lebih erat. Sebuah tekad mulai mengalir menggantikan rasa syok, dingin dan mantap seperti aliran sungai di bawah es. "Sigit," kata Tommy tiba-tiba, suaranya sudah lebih jelas. "Lu lihat plat nomor mobilnya tadi?" Sigit mengerutkan kening. "Plat? Nggak, gue liatin muka si brengseknya aja." "Kenapa emangnya?" "Gue perlu tahu," jawab Tommy singkat. Dia menoleh ke pos jaga parkir. "Pos ada kamera ngeliat ke arah sini, nggak?" Sementara itu, di dalam BMW yang melaju cepat menuju jalan tol, keheningan yang tebal dan tidak nyaman bagaikan kabut menggantikan percakapan. Agus memegang setir dengan cengkraman kuat. Knukel tangannya berwarna putih. Matanya tertuju pada jalan di depan, tetapi pikirannya berkelebat liar ke masa lalu 10 tahun yang lalu. Pada bau tanah usai hujan di kampung, pada suara ibu memanggil mereka untuk makan siang, pada wajah Tommy kecil yang selalu penuh kekaguman saat mendengarnya bercerita tentang kota besar. Kenangan-kenangan itu menyerbu seperti pasukan yang selama ini ia kunci rapat-rapat di ruang bawah tanah jiwanya. Devina, di sampingnya, tidak melepas pandangannya dari profil Agus. Ekspresinya dingin, kritis. "Agus," ucapnya akhirnya, memecah keheningan. Suaranya datar, tanpa nada bertanya. "Siapa anak parkir tadi?" Agus menelan ludah. "Sudah kubilang, dia salah orang. Mungkin pernah melihatku di koran atau televisi," jawabnya, berusaha terdengar santai. Tapi suaranya sedikit tegang. "Bukan itu yang kutanya," sergah Devina, memutar tubuhnya untuk menghadap Agus. "Dia memanggilmu, Kak Agus. Itu panggilan keluarga. Dan reaksimu, kau terlihat seperti melihat hantu." Agus menarik napas dalam, mencoba mengendalikan diri. "Kau tahu, Devina, di posisiku, banyak orang yang mengaku aku keluarga untuk mendapatkan keuntungan. Pemerasan halus. Dia mungkin cuma salah satu dari mereka." Argumen itu terdengar masuk akal, bahkan bagi dirinya sendiri. Tapi di balik tulang dadanya, hati berdebar kencang penuh kebohongan. Devina memandanginya lama, matanya yang tajam seolah memindai setiap mikroekspresi di wajah Agus. "Aku mengenalmu selama 3 tahun, Agus. Aku tahu ketika kau berbohong. Suaramu menjadi lebih rendah dan kau menghindari kontak mata." Dia menyilangkan lengannya. "Aku tidak peduli siapa dia sebenarnya. Yang aku pedulikan adalah reputasimu, reputasi kita. Ayahku baru saja setuju untuk merger bisnis keluarga kita. Dia tidak akan senang jika tahu calon menantunya punya masalah masa lalu yang bisa jadi pemalut." Kata "masalah masa lalu" diucapkan dengan nada merendahkan, seperti membicarakan sampah yang harus dibuang. "Ini bukan masalah, Devina," bantah Agus, suaranya sedikit meninggi. "Ini hanya kesalahpahaman." "Pastikan itu benar-benar hanya kesalahpahaman," desak Devina, suaranya seperti baja. "Karena jika ada sesuatu, apapun, dari masa lalumu yang bisa mengancam citra kita, itu harus diurus segera dan tuntas. Ayahku dan para investor tidak suka kejutan." Agus hanya mengangguk, mulutnya terkatup rapat. Pikirannya melayang kepada Tommy, adiknya, yang matanya tadi penuh dengan kejutan, harapan, lalu luka yang dalam. Tommy yang sekarang bekerja sebagai tukang parkir, dengan baju lusuh dan sepatu sobek. Sebuah rasa malu yang membara, bukan pada Tommy, tetapi pada dirinya sendiri, membakar kerongkongannya. Tapi rasa malu itu segera dipadamkan oleh rasa takut yang lebih besar. Takut kehilangan semua yang telah ia bangun. Takut ditolak oleh dunia yang sekarang ia tempati, takut melihat pandangan menghakimi di mata Devina dan keluarganya. "Kita akan membahas presentasi untuk rapat Singapura,"
ujar Devina tiba-tiba, beralih ke topik bisnis dengan mudah, seolah insiden di parkiran hanyalah gangguan kecil yang sudah selesai. Pastikan poin tentang valuasi proyek waterfront kita solid. Mereka bisa saja menawar lebih rendah jika melihat celah. Agus mengiyakan, mencoba memusatkan pikirannya pada angka-angka dan grafik. Namun, bayangan wajah Tommy yang terluka terus mengintai di balik setiap slide presentasi yang ia coba bayangkan. Sebuah pengakuan dalam diam telah terjadi di parkiran tadi. Pengakuan dari kedua belah pihak bahwa mereka saling mengenal. Dan pengakuan itu telah ditutupi dengan kebohongan, dibungkus dengan uang 50.000, dan dikubur di bawah deru mesin mobil mewah yang membawanya semakin jauh dari satu-satunya orang yang pernah memanggilnya, kakak, dengan sepenuh hati. Di parkiran Malmega, Tommy menatap layar monitor kecil di pos jaga, di mana rekaman kamera CCTV yang buram namun cukup jelas menangkap bagian belakang BMW hitam saat masuk. Angka dan huruf pada plat nomor kuning itu terpampang di matanya. Dia mengulanginya dalam hati, berusaha menghafal. Sebuah alamat. Sebuah awal dari pencarian. Reuni yang dipaksa berakhir dengan brutal itu bukanlah akhir. Itu hanyalah bab pembuka dari sebuah pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan antara darah dan gengsi, antara ingatan dan pelupaan, antara seorang adik yang mencari kejelasan dan seorang kakak yang terlalu takut untuk mengakui asalnya sendiri. Hari mulai merayap menuju senja, mengecat langit dengan corak jingga dan ungu di balik siluet gedung-gedung tinggi. Tommy masih duduk di bangku kayu lapuk di pos parkir. Jauh setelah jam sibuk mereda dan kawan-kawannya pulang berganti shift malam. Di tangannya, bukan karcis parkir lagi, melainkan selembar kertas buram yang robek dari buku catatan Pak Rudi. Di atasnya, dengan pensil yang hampir patah, tertulis rangkaian huruf dan angka yang ia salin dari monitor CCTV tadi, B1777 AGR. Plat nomor itu seperti mantra, sebuah kunci yang berpotensi membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Tapi setelah itu apa? Amarah yang tadi membara di dadanya telah meredup menjadi bara yang menyala-nyala tenang, digantikan oleh sebuah kesedihan yang dalam, dan rasa kasihan yang mengejutkan. Dia memandangi foto lamanya lagi. Wajah Agus kecil yang ceria itu berkonflik dengan gambaran pria tegap dalam setelan mahal yang memandangnya seolah ia adalah sampah. Apa yang terjadi padamu, Kak? Apa yang kota ini lakukan padamu? Belum pulang juga, Tom? Suara serak Pak Rudi memecah lamunannya. Sang mandor parkir membawa 2 bungkus nasi rames hangat dalam kantong plastik. Dari tadi lo melamun. Masih syok karena tadi pagi. Dia menyodorkan 1 bungkus pada Tommy. Makan. Ibu kos lo pasti belum masak. Tommy menerimanya dengan senyum tipis. Makasih, Pak. Mereka makan dalam diam sesaat, ditemani bunyi jangkrik yang mulai bersahutan di semak-semak pinggir parkiran. Lo beneran kenal sama si bos BMW tadi, ya? Tanya Pak Rudi tiba-tiba, tanpa menoleh. Suaranya tidak menghakimi, hanya penasaran. Tommy mengunyah perlahan, menelan nasi yang tiba-tasa terasa hambar. Iya, Pak. Dia, kakak gue. Pak Rudi berhenti makan. Dia memandang Tommy lama-lama. Matanya yang sipit menyipit lebih dalam. Kakak lo? Tapi dia pura-pura nggak kenal. Sambung Tommy, suaranya datar. Mungkin malu. Lihat gue kayak gini, tukang parkir. Dasar, gerutu Pak Rudi, menggeleng. Tapi amarahnya bukan pada Agus. Hidup ini kadang kejam, Tom. Orang bisa berubah karena duit dan posisi. Mereka lupa dari mana asalnya. Dia menepuk bahu Tommy. Tapi lo jangan kecil hati. Kerja lo jujur, nafkah lo halal. Itu lebih mulia daripada dia yang punya segalanya tapi malu sama keluarganya sendiri. Perkataan Pak Rudi menyejukkan, tapi tidak menghapus tekad Tommy. Gue mau ketemu dia lagi, Pak. Bukan buat minta apa-apa. Gue cuma mau ngobrol, nanyain ibu. Dia pasti kangen juga sama ibu. Pak Rudi menghela napas. Hati-hati, Tom. Orang kayak gitu punya dunianya sendiri. Kadang buat masuk ke dunia mereka, kita harus bayar harga yang mahal. Tommy mengangguk. Dia tahu risiko itu. Tapi ingatan akan ibunya yang setiap malam berdoa untuk keselamatan Agus, yang menyimpan setiap kliping koran lokal yang memuat nama Agus Pratama, walaupun hanya sekilas,
membakar tekadnya. Ibu berhak tahu. Ibu berhak mendapat penjelasan. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit dan pengap, Tommy duduk di dipan yang juga berfungsi sebagai tempat tidurnya. Di atas meja plastik kecil, tergeletak kertas bertulis plat nomor dan mainan mobil-mobilan plastik dari parkiran tadi. Dengan ponsel tua yang layarnya sudah retak, dia mulai mencari. Dia mengetik B1777 AGR di kolom pencarian, tapi hasilnya nihil. Lalu dia mencoba Agus Pratama. Layar ponselnya seketika dipenuhi oleh deretan tautan dan gambar. Jantung Tommy berdegup kencang. Ada artikel-artikel bisnis. Agus Pratama, yang gan di dunia properti. Kisah sukses Agus Pratama membangun PT Andalan Jaya dari nol. Ada foto-foto resmi. Agus dalam setelan jas, berjabat tangan dengan pejabat, berdiri di depan gedung pencakar langit yang sedang dibangun, tersenyum percaya diri di samping seorang wanita cantik, wanita yang sama dari dalam BMW tadi, Devina. Caption di bawahnya, Agus Pratama dan sang tunangan, Devina Wijaya, putri dari konglomerat Wijaya Group. Dunia Tommy berputar lagi. Dari nol? Bukankah mereka berasal dari keluarga petani miskin di pinggiran kota kecil? Kak Agus telah menulis ulang sejarah hidupnya, menghapus jejak mereka semua. Rasa mual mendadak menyerang Tommy. Dia melihat foto wajah ibunya di figura kayu sederhana di samping tempat tidurnya. Ibu, kau tahu Kak Agus bilang kita sudah nggak ada. Dia terus mengklik. Salah satu artikel profil yang lebih mendalam menyebutkan latar belakang pendidikan Agus. Lulusan universitas ternama di luar negeri, beasiswa penuh. Tommy tahu itu mustahil. Mereka bahkan nyaris tidak punya uang untuk biaya SMP-nya dulu. Agus merantau dengan modal nekat dan uang pas-pasan yang dikumpulkan ibu dari menjual perhiasan satu-satunya, sebuah kalung emas tipis peninggalan nenek. Lalu, matanya tertumbuk pada sebuah alamat. Kantor pusat PT Andalan Jaya. Sebuah gedung megah di kawasan Sudirman. Inilah jejak yang ia cari. Jejak nyata dari kakaknya yang hilang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Tommy merasa dadanya sesak. Dia menggeser tombol hijau, menjawab dengan hati-hati. Halo, Tommy. Suara di seberang itu dalam, tegas, dan terdengar sangat resmi. Bukan suara Agus yang ia ingat, tapi ada sedikit kemiripan. Iya, ini Tommy. Siapa ini? Ini saya, Laras. Asisten pribadi Bapak Agus Pratama. Tommy langsung duduk tegak. Ibu, bagaimana bisa? Nomor dan identitas Anda tidak sulit dilacak, mengingat Anda adalah karyawan parkir di Malmega. Potong Laras, efisien dan tanpa basa-basi. Saya menghubungi atas perintah Bapak Agus. Harapan kecil mulai tumbuh di dada Tommy. Mungkin kakaknya menyesal. Mungkin dia mau menelepon, meminta maaf. Bapak Agus ingin menegaskan kembali apa yang terjadi siang tadi. Lanjut Laras, suaranya seperti mesin. Itu adalah kesalahpahaman. Anda bukan siapa-siapa baginya. Bapak Agus adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh panti asuhan. Dia tidak punya keluarga, apalagi seorang adik. Perkataan itu seperti pisau yang dipuntir di luka yang sudah ada. Tommy tercekat, tak bisa bicara. Bapak Agus memahami bahwa Anda mungkin sedang dalam kesulitan finansial. Laras melanjutkan, seolah membaca dari sebuah naskah. Sebagai bentuk perhatian, beliau bersedia memberikan Anda bantuan tunai sekali waktu, dengan syarat Anda menandatangani pernyataan bahwa Anda tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak akan mengganggu atau mendekati Bapak Agus lagi dimanapun. Jumlahnya 10 juta rupiah. Itu cukup untuk modal usaha kecil atau biaya hidup Anda beberapa bulan. Air mata akhirnya meluap dari mata Tommy. Bukan air mata sedih lagi, tapi air mata marah dan terhina. Kakaknya tidak hanya menyangkalnya, tapi juga menyogoknya untuk diam. Menghapusnya dari eksistensi dengan harga 10 juta rupiah. Dengar, Bu Laras, kata Tommy, suaranya gemetar namun berusaha tegas. Tolong sampaikan ke Bapak Agus. Saya tidak butuh uangnya. Ibu di kampung sakit-sakitan. Dia cuma pingin dengar kabar anak sulungnya. Cuma itu. Katakan padanya, tolong telpon ibu sekali saja. Setelah itu,
Setelah itu saya akan hilang dari hidupnya. Ada jeda singkat di seberang telepon. Tommy mendengar suara bisikan-bisikan samar, seolah Laras sedang berkonsultasi dengan seseorang. Kemudian suaranya kembali. Tawaran itu final, Tommy. 10 juta. Ambil atau tinggalkan. Jika Anda menolak, atau jika ada upaya dari Anda atau siapapun yang mengaku sebagai keluarga untuk mendekati Bapak Agus, kami akan mengambil tindakan hukum. Pencemaran nama baik, pemerasan, Anda paham konsekuensinya. Pikirkan baik-baik. Anda punya waktu sampai besok siang. Sambungan terputus. Tommy memandangi ponselnya yang bisu, tubuhnya gemetar hebat. Jejak yang ditinggalkan bukan hanya plat nomor dan artikel daring. Jejak yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa kakaknya telah menjadi orang asing yang tidak hanya malu, tetapi juga siap membayar untuk mengubur masa lalu mereka, dan mengancamnya dengan hukum. Dia memandang foto ibunya lagi. Air matanya jatuh membasahi kaca figura. Dia tidak bisa menerima uang itu. Itu akan seperti menjual ibu dan kenangan indah masa kecil mereka. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan ibunya terus hidup dalam kebohongan dan kerinduan. Plat B 1777 HGR dan alamat kantor di Sudirman kini bukan lagi sekadar jejak. Mereka adalah medan perang. Dan Tommy, dengan hanya bermodal kebenaran dan cinta pada ibunya, harus memutuskan apakah akan memasuki pertempuran yang sangat tidak seimbang itu. Malam itu, di kamar sempitnya, tekadnya mengeras menjadi baja. Dia tidak akan menerima uang. Dia akan pergi ke kantor itu. Dia akan menemui kakaknya. Dan kali ini, tidak akan ada BMW atau asisten pribadi yang bisa menghalanginya untuk menyampaikan pesan dari seorang ibu yang menangis setiap malam. Esok paginya, langit Jakarta tertutup kabut tipis dan polusi, membuat matahari pagi tampak seperti piringan tembaga redup di balik selubung kelabu. Tommy berdiri di depan cermin kamar kontrakannya, mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah kemeja lengan panjang putih polos yang sudah agak menguning di bagian ketiak dan kerah, serta celana kain hitam yang agak longgar namun masih terlihat rapi setelah disetrika semalam dengan setrika arang milik ibu kos. Ia menyikat sepatu kulit sintetisnya yang sudah retak-retak, hingga berkilau semampunya. Di tangannya, ia memegang sebuah tas plastik hitam biasa yang berisi dokumen-dokumen penting, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga yang sudah usang, dan tentu saja, foto lama mereka bertiga, dia, Agus, dan ibu. Ini adalah senjata-senjatanya. Bukti-bukti nyata dari sebuah ikatan yang tak bisa disangkal oleh kata-kata yatim piatu. Perjalanan menuju kawasan Sudirman dengan bus kota dan angkot adalah sebuah perjalanan lintas dimensi. Tommy menyaksikan pemandangan berubah dari pasar tradisional yang semrawut dan rumah susun sederhana, perlahan-lahan berganti menjadi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jendela-jendela kaca berkilauan memantulkan langit. Rasanya seperti memasuki kota dalam kota, sebuah dunia paralel yang dijalankan dengan aturan, ritme, dan bahasa yang sama sekali berbeda. Suara klakson dan deru mesin tetap ada, tapi semuanya terasa lebih teratur, lebih dingin. Akhirnya, ia berdiri di seberang jalan, menatap gedung tempat PT Andalan Jaya bercokol. Bangunannya modern, dengan fasad kaca dan baja, membentuk sebuah monolit yang angkuh dan tertutup. Di lobinya, terlihat siluet orang-orang dengan pakaian formal yang lalu lalang dengan langkah cepat dan pasti. Tommy menarik napas dalam-dalam, menyeberangi zebra cross dengan hati berdebar. Pintu kaca geser otomatis membuka dengan suara desis halus, menyambutnya dengan hembusan udara dingin AC yang begitu kuat hingga membuatnya merinding. Bau parfum mahal dan pembersih lantai yang harum memenuhi hidungnya, kontras dengan bau aspal panas, keringat, dan bensin yang biasa ia hirup. Lobi itu luas, dipenuhi marmer mengilap dan sebuah patung abstrak besar di tengahnya. Di belakang sebuah meja panjang berlapis granit hitam, duduk 3 resepsionis dengan seragam blazer biru tua yang sempurna, rambut tersanggul rapi, dan senyum profesional yang terukur. Tommy mendekat, merasakan tatapan mereka yang sekilas menyapu penampilannya sebelum kembali ke layar komputer masing-masing. Ia berhenti di depan meja, berusaha tampak percaya diri. "Selamat pagi," sapa salah satu resepsionis, yang paling muda, dengan senyum tipis. Matanya yang tajam sudah menilai dari ujung rambut Tommy hingga ujung sepatunya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Pagi, Bu," balas Tommy, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Saya mau bertemu dengan Bapak Agus Pratama."
Senyum di wajah resepsionis itu tidak berubah, tapi ada sesuatu yang mengeras di balik matanya. Apakah Bapak sudah ada janji? Belum, Bu. Tapi ini penting. Saya, keluarganya. Kata, keluarga, seolah memicu alarm. Resepsionis yang lebih tua di ujung meja mengangkat pandangannya, menaruh headsetnya. Bapak siapa, ya? Tanya resepsionis yang lebih tua itu, suaranya lebih dalam dan berwibawa. Nama saya Tommy. Saya adiknya. Suasana di belakang meja resepsionis langsung berubah. Ketiga wanita itu saling bertukar pandangan cepat, komunikasi tanpa kata yang penuh makna. Resepsionis yang paling muda membuka buku janji di layarnya dengan gerakan cepat. Maaf, Pak Tommy. Di dalam jadwal Bapak Direktur hari ini tidak ada janji dengan nama Anda. Dan, dia berhenti sejenak, memandang Tommy lagi. Bapak Agus tidak menerima tamu tanpa janji temu yang sudah dijadwalkan sebelumnya, apalagi yang mengatasnamakan keluarga. Penekanan pada kata keluarga terdengar sinis. Tapi ini darurat, desak Tommy, mulai merasa panik. Ibu kami di kampung sakit. Saya cuma perlu menyampaikan pesan. 5 menit saja. Resepsionis yang lebih tua itu sudah berdiri. Posturnya tinggi dan ia memandang Tommy dari atas ke bawah. Saya mengerti, Pak. Tapi aturan adalah aturan. Bapak Direktur adalah orang yang sangat sibuk. Jika ada pesan mendesak, Anda bisa meninggalkan nama dan nomor telepon. Nanti kami sampaikan kepada asisten beliau. Tapi mereka tidak akan menyampaikannya. Bantah Tommy, suaranya tanpa sadar meninggi. Beberapa orang di lobi menoleh ke arahnya. Kemarin asistennya sudah telepon, menawarkan uang supaya saya hilang. Saya cuma mau bicara dengan kakak saya. Ucapan itu seperti menjatuhkan bom di lobi yang tenang itu. Ekspresi ketiga resepsionis itu membeku. Resepsionis yang lebih tua itu segera mengambil telepon di meja dan berbicara dengan suara rendah dan cepat. Matanya tak lepas dari Tommy. Pak Tommy, saya minta Anda tenang, kata resepsionis pertama. Senyumnya sudah hilang, diganti dengan wajah kaku. Jika Anda tidak memiliki urusan bisnis resmi dengan PT Andalan Jaya, saya harus meminta Anda untuk meninggalkan gedung ini. Saya tidak akan pergi sebelum bertemu Agus. Tombak Tommy, kini rasa frustrasi dan kepedihan mengambil alih. Ia mengeluarkan foto lama dari dalam tas plastiknya. Lihat, ini dia dan saya waktu kecil. Ini ibu kami. Apakah ini belum cukup bukti? Dia mengulurkan foto itu, tetapi tidak satu pun dari resepsionis itu yang mau menyentuhnya. Mereka memandang foto itu seolah itu adalah benda najis. Itu bukan urusan kami, Pak, kata resepsionis yang lebih tua itu, telah menutup telepon. Saya sudah menghubungi keamanan. Silakan Anda pergi dengan baik-baik, atau kami yang akan mempersilakan Anda. Saat itu juga, 2 orang satpam berbadan besar dengan seragam coklat tua mendekat dari arah pintu samping. Langkah mereka cepat dan tegas. Pak, mari kita temani keluar, kata salah satu satpam. Suaranya tidak kasar, tetapi penuh tekanan yang tak terbantahkan. Tangannya sudah siap di lengan Tommy. Jangan sentuh saya. Saya hanya ingin bertemu kakak saya, teriak Tommy, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman satpam itu kuat. Tas plastiknya jatuh. Isinya berserakan di lantai marmer, KTP, kartu keluarga, dan foto-foto lama. Foto itu terpeleset dan berhenti tepat di depan sepasang sepatu kulit pria yang mahal. Tommy membungkuk hendak mengambilnya, tapi satpam menahannya. Dari atas, seorang pria parubaya dengan kacamata frameles dan setelan jas abu-abu melihat foto itu, lalu memandang Tommy yang sedang berjuang. Wajah pria itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Apa yang terjadi di sini? Tanya pria itu, suaranya tenang namun berwibawa. Maaf, Pak Handoko, jawab resepsionis tua dengan cepat. Ada tamu tanpa janji yang mengganggu. Mengaku aku keluarga Bapak Direktur. Pak Handoko membungkuk, mengambil foto itu. Ia memeriksanya dengan seksama, lalu menatap Tommy lagi. Matanya yang tajam di balik lensa kacamata seolah memindai setiap detail. Bawa dia ke ruang tunggu di belakang. Jangan di lobi. Perintah Pak Handoko kepada satpam, suaranya rendah. Kemudian, kepada resepsionis, bersihkan ini. Dan tidak ada yang membicarakan kejadian ini.
Paham. Para resepsionis mengangguk serempak. Wajah mereka pucat. Tommy, yang bingung dan masih tercekik oleh emosi, dibawa oleh kedua satpam itu melewati sebuah pintu samping, meninggalkan lobi yang megah dan tatapan-tatapan penasaran dari orang-orang yang lalu lalang. Benteng bernama resepsionis itu telah berhasil menghalangnya. Tapi, dengan campur tangan Pak Handoko yang misterius, pertempuran ini ternyata belum berakhir. Siapa pria itu? Dan apakah ini adalah jalan buntu, atau justru sebuah belokan tak terduga yang membawanya lebih dekat, atau justru lebih jauh dari kakaknya? Ruang tunggu di belakang lobi itu kecil, sederhana, dan kontras dengan kemewahan yang terpampang di depan. Hanya ada beberapa kursi plastik, sebuah meja kayu lapuk, dan sebuah dispenser air mineral yang setengah kosong. Bau disinfektan menyengat menggantikan wewangian mewah lobi. Tommy duduk dengan pundak terkulai, menghadapi Pak Handoko yang duduk di depannya dengan tenang, meletakkan foto lama itu di atas meja. "Jadi, kamu Tommy," ucap Pak Handoko, memecah keheningan. Suaranya datar, sulit ditebak. "Iya," jawab Tommy singkat, masih berhati-hati. Matanya tak lepas dari foto yang dipegang pria itu. "Dan kamu mengklaim sebagai adik kandung Agus Pratama?" Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. "Saya tidak mengklaim, Pak. Saya memang adiknya. Dia merantau 10 tahun lalu dari kampung kami di Ciamis. Nama kecilnya Agus, tapi di KTP tertulis Agus Pratama, sama seperti di artikel-artikel itu." Pak Handoko mengangguk perlahan. Dia mengambil kacamata dan mengelap lensanya dengan sapu tangan. "Saya adalah Handoko, Direktur Keuangan PT Andalan Jaya. Saya juga orang yang dekat dengan Agus. Saya mengenalnya sejak awal karirnya di Jakarta." Tommy menatapnya penuh harap. "Jadi Anda percaya saya?" "Foto ini cukup meyakinkan," akui Pak Handoko, menunjuk gambar dua bocah itu. "Dan saya tahu Agus punya masa lalu yang ia jaga sangat rapat." "Sangat rapat." Dia menghela napas. "Tapi Tommy, kamu harus mengerti. Dunia Agus sekarang sangat berbeda. Reputasinya, perusahaannya, tunangannya, semuanya dibangun di atas narasi tertentu. Narasi tentang seorang yatim piatu yang berjuang sendiri dari nol. Itu adalah cerita yang menjual, yang memberinya simpati dan peluang. Jadi karena cerita itu menjual, ibu dan saya harus dilupakan? Dihapus?" tanya Tommy, suaranya bergetar. "Bukan itu maksud saya," sahut Pak Handoko cepat. "Saya hanya mencoba memberimu konteks. Agus takut. Takut kehilangan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Dan ketakutan bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak mengenakan." Matanya tertuju pada foto itu, seperti menolak adiknya sendiri di depan umum. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Ibu saya sakit, Pak. Dia hanya ingin mendengar kabar anaknya." Pak Handoko diam sejenak, seolah menimbang-nimbang. Agus sedang berada di bawah tekanan besar. Ada proyek merger besar dengan perusahaan keluarga tunangannya, Devina Wijaya. Jika ada skandal, jika masa lalunya yang sebenarnya terbongkar, merger itu bisa batal. Dan itu berarti kehancuran bagi perusahaan ini dan bagi dirinya. "Jadi saya harus mengalah? Membiarkan ibu merana?" "Tidak," jawab Pak Handoko tegas. Ia mencondongkan badan. "Tapi kamu tidak bisa masuk dengan cara kasar seperti tadi. Resepsionis, satpam, semua sudah diperintah untuk menghalau siapapun yang mengaku keluarga. Itu perintah langsung dari Agus, atau lebih tepatnya, dari Devina." Tommy merasa putus asa. Lalu bagaimana? Pak Handoko mengeluarkan ponselnya, membuka kalender. Agus adalah orang yang sangat teratur. Setiap Selasa dan Kamis pagi, ia selalu mengikuti sesi personal training di gym di Malmega, tepat sebelum jam kantor. Ia selalu parkir di spot VIP yang sama, sekitar pukul 6.30 pagi. Itu adalah satu-satunya rutinitasnya di mana ia sendirian, tanpa supir, tanpa asisten. Devina tidak pernah ikut karena jadwalnya berbeda. Informasi itu seperti oase di padang pasir. Tommy membelalak. "Gym di Malmega? Malmega tempat saya kerja." "Tepatnya. Tapi kamu sudah dipecat, bukan?"
Tommy mengangguk. Hatinya perih diingatkan. Itu mungkin justru baik. Mereka tidak akan menyangkamu lagi di sana. Pak Handoko berdiri. Saya tidak bisa membantumu lebih dari ini, Tommy. Dan kamu tidak pernah bertemu saya. Jika ada yang tahu saya membocorkan jadwal Agus, posisi saya juga bisa terancam. Saya melakukan ini karena saya juga punya anak seusiamu. Dan karena saya rasa apa yang dilakukan Agus salah. Dia mengulurkan tangannya. Tommy berdiri dan menjabatnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Hati-hati, Tommy. Devina bukan orang yang bisa diremehkan. Dan Agus, di hadapan Devina, ia seperti orang yang berbeda. Pak Handoko mengembalikan foto itu. Gunakan waktumu dengan bijak. Sekarang, kamu harus pergi. Satpam akan mengantarmu keluar dari pintu belakang. Keesokan harinya adalah hari Kamis. Langit masih kelam ketika Tommy sudah berada di area parkiran Mall Mega. Pukul 5.30 pagi. Udara dingin dan lembab menusuk tulang. Ia bersembunyi di balik sebuah kontainer sampah dekat area parkir VIP, memakai jaket hoodie abu-abu dengan topi menutupi kepalanya. Tubuhnya gemetar, sebagian karena dingin, sebagian karena gugup. Di sakunya, ia menggenggam erat foto lama dan selembar surat singkat yang ia tulis untuk Agus malam sebelumnya, berisi tentang keadaan ibu dan permintaan maaf jika ia telah mengganggu. Lampu-lampu parkir masih menyala, memberikan cahaya kuning pucat. Beberapa mobil masuk, kebanyakan karyawan mall yang mulai shift pagi. Lalu, tepat pukul 6.28, sebuah siluet familiar meluncur masuk. BMW hitam metalik, plat B1777 AGR. Mobil itu meluncur dengan mulus menuju spot VIP paling ujung yang terlindung sebagian oleh pilar. Tommy menahan napas. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Mobil berhenti. Mesin dimatikan. Beberapa detik berlalu sebelum pintu pengemudi terbuka. Agus keluar. Ia memakai setelan training berwarna abu-abu gelap, tas gym kecil di tangannya. Wajahnya terlihat segar namun ada kesan lelah di sekitar matanya. Ia mengunci mobil dengan remote, lalu berbalik untuk berjalan menuju pintu masuk mall. Ini saatnya. Tommy melangkah keluar dari persembunyiannya, menghalangi jalan Agus. Kak Agus. Agus terhenti mendadak, tubuhnya kaku. Matanya membelalak, mengenali Tommy dalam sekejap. Wajahnya yang santai seketika berubah penuh kewaspadaan dan ketakutan. Ia cepat melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Apa yang kau lakukan di sini? Desisnya, suaranya rendah namun penuh intensitas. Aku sudah bilang. Saya tahu apa yang Bapak bilang, potong Tommy, berusaha tetap tenang. Ia mengulurkan surat dan foto itu. Saya tidak mau uang. Saya cuma mau Bapak baca ini. Ini tentang ibu. Ibu sakit, Kak. Tekanan darahnya tinggi, sering pusing. Dia setiap malam nangis nanyain kabar Bapak. Agus tidak mengambil surat itu. Tangannya tergenggam di sisi tubuhnya. Aku tidak punya ibu. Dan kau bukan adikku. Sekarang pergi, sebelum aku memanggil keamanan. Panggil saja. Suara Tommy sedikit meninggi, rasa sakit dan marah mulai menyeruak. Biarkan semua orang tahu. Biarkan mereka tahu kalau bos besar Agus Pratama punya ibu miskin di kampung dan adik tukang parkir. Saya nggak takut lagi. Ucapan itu seperti menyentuh saraf yang paling sakit. Agus melangkah mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Tommy. Di matanya, Tommy melihat badai emosi, kemarahan, rasa malu, panik, dan di kedalaman yang paling dalam, sebuah kesedihan yang luar biasa. Kau tidak mengerti, Tommy. Bisik Agus dengan getir, menggunakan nama kecilnya untuk pertama kalinya. Kau pikir ini mudah? Kau pikir aku ingin seperti ini? Dunia ini kejam. Mereka tidak menerimamu apa adanya. Mereka hanya menerima cerita yang bagus, yang inspiratif. Jika mereka tahu aku cuma anak petani miskin yang merantau naik truk, semua pintu yang sudah terbuka akan tertutup. Devina, keluarganya tidak akan pernah menerimaku. Jadi lebih baik menyangkal ibu yang melahirkan dan membesarkan Bapak, tantang Tommy, air matanya mulai menggenang.
Ibu yang jualan sayur demi biayain bapak sekolah? Ibu yang pas bapak berangkat, kasih bapak bekal nasi sama lauk seadanya sambil nangis-nangis. Setiap kata seperti cambuk yang melukai Agus. Wajahnya berkerut, seolah hendak menangis, tetapi ia menahannya dengan keras. Aku akan kirim uang lebih banyak untuk ibu, kata Agus, suaranya serak. Tapi jangan pernah coba mendekatiku lagi. Ini peringatan terakhir. Kami nggak butuh uangmu, Kak. Kami butuh anak dan kakaknya pulang, teriak Tommy, tidak lagi bisa menahan isak tangisnya. Suara tangisan itu seolah meruntuhkan pertahanan Agus sesaat. Matanya juga berkaca-kaca. Tangannya bergerak tak menentu, seolah ingin memeluk atau justru mendorong. Namun, langkah kaki dan suara obrolan dua orang karyawan cleaning service yang mendekat dari kejauhan menyadarkannya. Agus mundur selangkah, topeng kerasnya kembali terpasang. Pergi, katanya, dengan suara hampa. Atau aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku punya kuasa untuk itu. Dia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Tommy yang terduduk lemas di aspal. Surat dan fotonya terjatuh di tanah basah oleh embun pagi. Strategi sederhana itu berhasil mempertemukan mereka, tetapi gagal total menembus tembok ketakutan dan rasa malu yang telah dibangun Agus setinggi langit. Tommy memungut surat yang basah itu, melihat punggung kakaknya yang menjauh, masuk ke dalam mall, menghilang di balik pintu otomatis. Kekalahan kedua kalinya ini terasa lebih pahit, karena kali ini, di balik kemarahan, ia sempat melihat secercah kakaknya yang dulu, yang rapuh, yang takut, yang terjebak. Dan itu justru membuat segalanya terasa lebih menyedihkan. Kegagalan di pagi buta itu, meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekadar penolakan. Tommy pulang ke kamar kontrakannya dengan tubuh lemas dan jiwa yang terasa tercabik-cabik. Ia membakar surat basah yang tak terbaca itu di atas sebuah kaleng bekas, menyaksikan kata-kata tentang sakitnya ibu dan kerinduannya berubah menjadi abu dan asap tipis yang menghilang di udara pengap. Namun, api tekad di dadanya belum padam. Ia justru membara dengan nyala yang lebih kejam dan fokus. Dia tidak lagi sekadar mencari reuni. Sekarang, ini tentang keadilan. Tentang menyelamatkan ibunya dari kebohongan, dan mungkin, dalam hati terdalamnya, menyelamatkan kakaknya dari penjara citra yang ia bangun sendiri. Pesan dari Pak Handoko bergema di kepalanya. Agus sangat teratur. Jika Selasa dan Kamis adalah hari gym, maka mungkin ada pola lain. Tommy mulai mengamati dari jauh, dengan hati-hati ekstrim. Ia menggunakan uang tabungannya yang sedikit untuk membeli topi baseball dan kacamata hitam biasa, menyamar seadanya. Selama beberapa hari, ia memantau pergerakan BMW hitam itu. Ia catat, Senin dan Rabu, Agus selalu diantar supir ke kantor pagi-pagi. Jumat, ia sering pergi langsung ke bandara. Tapi Sabtu pagi, Agus selalu datang sendiri ke kantornya di Sudirman, sekitar pukul 8 pagi, dan hanya tinggal selama 2-3 jam. Kerja keras, gumam Tommy. Atau mungkin, itu adalah satu-satunya waktu ia benar-benar sendirian, jauh dari pengawasan ketat Devina dan hiruk-pikuk kantor. Tommy punya ide. Berbahaya, mungkin nekat. Tapi ia sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga dirinya, dan sekarang, harapan untuk berdamai. Yang tersisa hanya keberanian orang yang tak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Sabtu pagi itu, langit Jakarta cerah namun berdebu. Tommy sudah bersembunyi di sudut gelap basement parkir gedung Andalan Jaya sejak pukul 7 pagi. Ia memilih basement karena lebih sepi daripada parkiran terbuka, dan, yang lebih penting, lebih tertutup dari mata publik. Di sini, tidak akan ada resepsionis atau satpam lobi yang bisa dihubungi dengan cepat. Hanya ada deretan mobil mewah, lampu neon yang berdesis pelan, dan keheningan yang terpecah sesekali oleh deru mesin mobil yang masuk atau keluar. Tepat pukul 8.05, suara mesin halus yang ia kenal terdengar. BMW hitam itu meluncur turun ke lantai basement. Lampu C-nya berkedip kuning di kegelapan. Agus, dengan kemeja kasual dan celana chino, memarkir mobilnya di spot khusus yang bertuliskan, Dirut. Tommy mengamati dari balik pilar beton besar. Jantungnya berdegup kencang namun napasnya ia kendalikan. Agus mematikan mesin. Ia duduk di dalam mobil selama beberapa saat, memandangi ponselnya. Wajahnya di balik kaca terlihat lelah. Ada kerutan di dahinya. Kemudian, ia mengambil tas laptop kecil dan membuka pintu.
Saat itulah Tommy bergerak. Ia melangkah keluar dari persembunyiannya, tidak lagi terburu-buru atau penuh emosi. Langkahnya mantap, langsung menuju Agus yang sedang membalikkan badan untuk mengunci mobilnya. "Kak Agus, kita perlu bicara." Agus berbalik dengan kaget. Tas laptopnya hampir terjatuh. Wajahnya pucat saat mengenali Tommy. Instingnya langsung melihat ke sekeliling, memastikan mereka sendirian. Kau gila? Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Desisnya, suara penuh kebencian dan ketakutan yang tak terpisahkan. "Kuncinya sederhana, Kak. Sabtu pagi, supir libur, satpam lengah," jawab Tommy datar. Ia berdiri di antara Agus dan jalan menuju lift, memotong jalan. "Mundurnya. Kita tidak akan pergi dari sini sebelum Bapak mendengar apa yang ingin saya sampaikan." "Kau mengancamku? Di tempatku sendiri." Agus mencoba terdengar berwibawa, tetapi ada getaran di suaranya. "Saya tidak mengancam. Saya memohon. Untuk terakhir kalinya." Tommy mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. "Saya punya rekaman suara ibu dari tadi malam. Dia titip pesan untukmu. Mau dengar?" Agus menatap ponsel itu seperti ular berbisa. "Aku tidak peduli." "Tapi ibu peduli," seru Tommy, emosi mulai naik lagi. Dia bilang, "Tommy, kalau ketemu kakakmu, bilang ibu baik-baik saja. Bilang ibu minta maaf kalau dulu belum bisa kasih dia hidup yang lebih baik. Bilang ibu sayang sama dia, dan ibu bangga, apapun yang terjadi." Suara Tommy tercekat menirukan ibunya. "Dia sakit, Kak. Tapi yang dia pikirkan cuma kamu. Dia minta maaf. Padahal kamulah yang seharusnya minta maaf." Kata-kata itu seperti pukulan telak. Agus menyandar pada bodi mobilnya, seolah kehilangan tenaga. Tangannya menutupi wajah. Untuk beberapa detik, hanya ada bunyi AC sentral yang berdengung di basement. "Kau tidak mengerti, Tommy." Suara Agus akhirnya terdengar, parau dan penuh beban. "Kau pikir ini soal gengsi? Ini soal bertahan hidup. Dunia di sini, ini hutan beton. Lebih kejam dari sawah kita yang paling kering sekalipun. Aku harus menggigit, mencakar, dan terkadang mengubur bagian dari diriku sendiri untuk bisa naik." "Apa gunanya naik kalau harus mengubur orang yang mencintaimu?" tanya Tommy, pelan. "Untuk tidak kembali menjadi miskin. Untuk tidak lagi melihat ibu harus menjual perhiasan terakhirnya. Untuk tidak lagi kita makan nasi dengan garam," teriak Agus tiba-tiba, suaranya bergema di basement yang kosong. Matanya merah. "Aku melakukan ini untuk kalian juga. Uang yang aku kirim." "Uang itu nggak pernah cukup, Kak," potong Tommy, air matanya akhirnya tumpah. "Karena yang ibu butuhin bukan uang. Dia butuh anaknya. Dia butuh kepastian bahwa anaknya baik-baik, bukan jadi orang asing yang malu sama darahnya sendiri. Kamu kirim duit tanpa pesan, tanpa telepon. Itu seperti membayar agar kami tidak mengganggumu." Agus terdiam. Ia memandangi lantai basement yang licin. Aku tidak tahu harus berkata apa. Setiap kali ingin menelepon, bayangan diriku yang sekarang dan diriku yang dulu bentrok. Aku malu. Malu pada diriku yang dulu, yang miskin dan lugu. Dan malu pada kalian, karena kalian adalah pengingat akan diriku yang memalukan itu. Pengakuan yang jujur itu menyayat hati Tommy. "Tapi itu adalah kita, Kak. Itu adalah hidup kita. Bukan sesuatu yang memalukan. Ibu jualan sayur itu kerja keras, bukan aib. Di mataku bukan aib, Tommy. Tapi di mata mereka." Agus menunjuk ke atas, ke arah gedung tempat kantornya. "Itu adalah kelemahan. Dan di dunia ini, kelemahan adalah komoditas yang akan dimakan hidup-hidup oleh orang lain. Devina, kamu lihat sendiri. Keluarganya akan memakai itu untuk mengendalikanku selamanya. Lalu kamu mau dibohongi dan dikendalikan selamanya oleh orang yang malu dengan asal-usulmu?" tanya Tommy, mencoba pendekatan lain. "Apa bedanya dengan menjadi budak?" Agus mengangkat kepalanya, matanya penuh konflik. "Setidaknya jadi budak yang punya segalanya. Kamu tidak punya apa-apa, Kak. Kamu kehilangan kami.
Percakapan mereka terhenti oleh bunyi derit roda troli dari kejauhan. Seorang petugas kebersihan muncul di ujung lorong. Agus segera berdiri tegak, menyeka wajahnya dengan cepat, topang eksekutifnya kembali terpasang. "Kamu harus pergi sekarang," kata Agus. Suaranya kembali tegas dan dingin. "Pesanmu sudah sampai. Aku akan pertimbangkan untuk menghubungi ibu." "Ini bukan pertimbangan, Kak. Ini janji. Atau saya akan naik ke lobi dan menyampaikan pesan ibu di sana, pada siapa saja yang mau dengar," ancam Tommy, putus asa. Wajah Agus menjadi dingin. "Kalau kau lakukan itu, Tommy, aku tidak akan segan-segan. Aku akan pastikan kau tidak bisa dapat kerja di kota ini lagi. Dan kau tahu aku bisa." Ancaman itu tulus, dan di matanya, Tommy melihat ketakutan telah berubah menjadi kekerasan. Ketakutan akan kehilangan segalanya telah mengubah rasa malunya menjadi kekejaman yang potensial. Petugas kebersihan itu semakin dekat. Agus mengambil langkah menjauh. "Pilihan ada di tanganmu, Tommy. Pergi dengan tenang dan biarkan aku mengurus ini dengan caraku, atau hancurkan semuanya, termasuk ibu, dengan tindakan cerobohmu." Dia berbalik dan berjalan cepat menuju lift, tanpa menoleh lagi. Tommy terduduk lelah di lantai basement yang dingin, mendengar pintu lift menutup dengan bunyi ding yang final. Konfrontasi di basement itu berakhir tanpa kemenangan. Ia telah menyentuh hati kakaknya. Ia yakin itu. Tapi rasa takut dan ancaman yang melingkupi Agus jauh lebih kuat daripada nostalgia dan ikatan darah. Tommy memandangi spot parkir kosong itu. Ia kalah lagi. Tapi kali ini, ia membawa pulang sesuatu. Sebuah pemahaman yang lebih jelas tentang musuhnya. Dan musuhnya bukan lagi Kak Agus, anak lelaki yang dulu menemaninya memancing. Musuhnya adalah Agus Pratama. Sebuah konstruksi, sebuah citra yang begitu rapuh sehingga siap menghancurkan apapun, bahwa adiknya sendiri, untuk bertahan hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah Tommy akan menyerah, atau apakah ia akan berperang melawan sebuah hantu? Apartemen di lantai 38 menghadap langsung ke tengah kota yang berpendar seperti lautan permata di malam hari. Namun, keindahan itu tak mampu menembus ketegangan yang menggumpal di ruang luas bergaya minimalis itu. Devina Wijaya berdiri di balik dinding kaca, segelas anggur merlot berusia mahal di tangannya, tetapi matanya tidak memandang pemandangan. Ia memandangi pantulan dirinya dan pantulan Agus yang duduk membelakangi, terpaku pada layar laptop di meja makan marmer. "Kau masih memikirkannya, bukan?" ujar Devina tiba-tiba. Suaranya halus bagai sutra namun memiliki ketajaman pisau bedah. Agus tidak menoleh. Jarinya tetap mengetik dengan ritme cepat. "Memikirkan apa? Laporan kuartal ini harus selesai sebelum Senin. Jangan bermain-main denganku, Agus." Devina berbalik. Langkahnya senyap di atas karpet wall tebal. "Anak parkir itu, yang mengaku adikmu, dia muncul lagi, kan? Di basement kantor Sabtu lalu." Jantung Agus berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap datar. "Siapa yang memberitahumu?" "Aku punya mata di mana-mana, sayang," ucap Devina dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Terutama untuk hal-hal yang bisa mengancam investasi kami." Dia mendekat, meletakkan gelasnya di atas meja di samping laptop Agus. "Aku tidak bodoh, Agus. Reaksimu di parkiran mal dulu, itu bukan reaksi terhadap pemeras biasa. Dan sekarang, dia bisa masuk ke basement kantormu yang seharusnya aman. Itu artinya dia nekat, atau dia memang tahu sesuatu." Agus akhirnya menutup laptopnya dengan perlahan. Dia menatap Devina. Dia hanya orang malang yang membutuhkan uang. Dia melihat fotoku di koran dan membuat cerita. Cerita yang disertai foto masa kecil yang sangat meyakinkan. Devina menyilangkan lengannya. "Aku sudah melihat fotonya. Dikirimkan oleh salah satu resepsionis yang loyal pada keluarganya." Perkataan terakhir itu diucapkan dengan penuh makna. Agus merasa darahnya dingin. "Kau menyuruh orang memata-matainya?" "Melindungi kepentingan kita," koreksi Devina. "Ayah sudah menandatangani letter of intent untuk merger. Valuasi perusahaanmu akan naik 3 kali lipat. Tapi semua itu bisa runtuh jika ada skandal." Bayangkan headline-nya, bos properti ternyata berasal dari keluarga miskin, menyangkal ibu kandung.
Itu bukan inspirasi, Agus. Itu pengkhianatan. Media akan menyukainya, tapi para investor akan lari ketakutan. Ia tidak akan melakukan itu, bantah Agus, tapi suaranya tidak meyakinkan. Kau yakin? Dari yang kuceritakan, dia tampaknya cukup idealis. Menolak uang, hanya ingin kejelasan. Orang-orang seperti itu berbahaya, Agus. Mereka tidak memiliki rasa takut karena merasa memiliki kebenaran. Devina membelai bahu Agus, sebuah sentuhan yang seharusnya intim tetapi terasa seperti cengkeraman. Kita harus menyelesaikan ini, cepat dan bersih. Bagaimana maksudmu? Tanya Agus, dengan perasaan tidak enak. Devina mengambil ponselnya, membuka sebuah file. Aku sudah menyelidiki dia. Tommy, usia 20, putus sekolah SMA, bekerja serabutan. Ibu tinggal di Ciamis, kondisi sakit-sakitan. Mereka hidup sangat sederhana, bisa dibilang miskin. Dia memandang Agus. Orang-orang seperti ini memiliki harga. Dan biasanya, harga itu tidak terlalu tinggi. Kau sudah menawarinya uang. Ia menolak. Karena tawarannya salah, ujar Devina, matanya berbinar dengan kecerdasan yang dingin. Kita menawarkan uang untuk dia pergi. Itu seperti suap, dan orang idealis merasa terhina. Tapi kita bisa menawarkan sesuatu yang sepertinya bantuan. Sesuatu yang tidak bisa ia tolak karena menyangkut orang yang ia cintai. Agus berdiri, menjauh dari sentuhan Devina. Apa yang kau rencanakan? Rawat ibunya, jawab Devina sederhana. Kita tawarkan untuk membawa ibunya ke rumah sakit terbaik di Jakarta, menanggung semua biaya pengobatan, bahkan perawat pribadi. Syaratnya, dia harus menandatangani pernyataan bahwa segala klaim sebagai keluarga adalah palsu, dan bahwa foto itu adalah hasil editan. Dan setelah ibunya dirawat, kita akan mengatur agar mereka pindah ke tempat yang lebih tenang. Mungkin di luar Jawa, dengan tunjangan hidup bulanan yang cukup. Itu masih suap, protes Agus. Itu adalah solusi manusiawi, bantah Devina. Kita menolong ibunya yang sakit, itu tindakan mulia. Dan sebagai imbalannya, kita meminta dia untuk tidak menyebarkan kebohongan. Semua menang. Ibunya sehat, dia dapat jaminan hidup, dan reputasi kita aman. Agus berjalan mondar-mandir. Rencana itu cerdik, kejam, dan sangat menggoda. Ia bisa membayangkan Tommy yang keras kepala itu mungkin akan luluh jika menyangkut kesehatan ibunya. Tapi di sisi lain, ini berarti mengukuhkan kebohongannya, mengikat Tommy dan ibunya dalam kebisuan dengan rantai emas. Dan jika ia tetap menolak, tanya Agus, suaranya lirih. Devina mengangkat bahu. Maka kita harus menggunakan opsi yang kurang menyenangkan. Tekanan hukum adalah permulaan. Kita bisa mendakwanya dengan pemerasan, pencemaran nama baik. Proses hukum akan melelahkan dan menghabiskan biaya. Sementara kita bisa memutus aliran uang kepada ibunya di kampung. Tanpa uang untuk obat-obatan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya jelas. Kau tidak bisa melakukan itu pada seorang wanita tua. Agus mendekat, wajahnya marah. Aku? Tidak, sahut Devina dingin. Tapi kehidupan akan melakukannya. Dan kau, Agus, akan menjadi penonton karena terlalu lemah untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Dia mendekat lagi, menatap mata Agus. Ini pilihan sederhana. Keluarga kecil yang kau bahkan tidak akuilah selama 10 tahun ini, atau masa depan kita, perusahaan kita, dan segala sesuatu yang telah kita bangun bersama. Pilih, Agus. Agus menatap wajah cantik tunangannya. Di balik kecantikan itu, ia melihat keteguhan baja dan ambisi yang tak kenal ampun. Devina adalah produk dari dunia yang ingin ia masuki, dunia yang menghargai hasil di atas proses, citra di atas kebenaran, dan kekuasaan di atas belas kasihan. Untuk menjadi bagian dari dunia itu, ia harus memainkan sesuai aturannya. Lakukan. Akhirnya Agus mengeluarkan kata itu, suaranya serak seolah tenggorokannya terluka. Tawarkan pengobatan untuk ibunya. Tapi, jangan sakiti mereka. Devina tersenyum. Senyum kemenangan. Tentu saja tidak, sayang.
Kita adalah orang-orang baik. Ingat. Dia mengambil ponselnya. Aku akan mengatur pertemuan. Seorang pengacara kita akan mendatanginya dengan tawaran yang murah hati. Dan kau, tatapannya tajam, kau harus tetap bersikap bahwa ini adalah upaya pemerasan. Jangan pernah, sekalipun, mengakui sesuatu di depan siapapun. Bahkan padaku, jika itu tidak perlu. Paham? Agus mengangguk. Hatinya terasa hampa. Ia telah melangkah lebih jauh ke dalam rawa. Duri dalam mawar bernama Devina ini bukan hanya melukai. Ia sekarang meracuni akar-akarnya sendiri. Tommy dan ibunya mungkin akan menerima tawaran itu. Tapi ia tahu, persetujuan apapun yang didapat dengan cara ini akan menjadi hantu yang akan menghantuinya selamanya. Hantu pengkhianatan yang jauh lebih menakutkan daripada hantu kemiskinan masa lalunya. Di balik kaca apartemen, kota terus berpesta cahaya. Tak peduli pada drama kecil tentang hati nurani dan kompromi yang sedang terjadi di dalam salah satu menaranya. Hari-hari setelah konfrontasi di basement terasa seperti jeda aneh bagi Tommy. Kota Jakarta terus bergerak dengan ritmenya yang gila, tetapi hidupnya seolah terperangkap dalam ruang hampa, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Kekhawatiran akan ancaman Agus membuatnya waspada. Namun di sisi lain, keheningan yang datang justru lebih mencekik. Dia menghabiskan waktu dengan membantu tetangga berjualan gorengan, sambil terus memikirkan bagaimana caranya menyentuh hati kakaknya yang telah membeku menjadi batu. Pada suatu sore yang gerimis, ketika langit kelabu meneteskan air mata tipis, teleponnya berdering. Bukan nomor asing, tapi sebuah nomor dengan kode area Jakarta yang terlihat resmi. Halo, dengan Bapak Tommy? Suara di seberang ramah, terlalu ramah. Iya. Ini siapa? Selamat sore, Pak. Saya Anton dari PT Sarana Sejahtera, sebuah agen penyalur tenaga kerja khusus. Kami mendapat referensi bahwa Bapak adalah pemuda yang jujur dan pekerja keras. Kebetulan kami sedang mencari kandidat untuk posisi sopir pribadi untuk seorang ibu sepuh di kawasan Pondok Indah. Gajinya lumayan, Pak. 5 juta sebulan, plus tunjangan. Apa Bapak berminat? Tommy terdiam sejenak. 5 juta. Itu jumlah yang fantastis baginya. Hampir 3 kali lipat penghasilannya sebagai tukang parkir. Tapi kecurigaan langsung menyala. Referensi dari siapa, Pak? Oh, dari relasi kami di sektor properti. Mereka bilang Bapak pernah membantu parkir untuk salah satu klien mereka dan memberikan kesan baik. Suara Anton tetap smooth. Kami bisa interview besok pagi. Lokasinya di villa klien langsung. Jika cocok, bisa langsung kerja. Hati Tommy berdebar. Ini bisa jadi kesempatan untuk membangun hidup baru, untuk mengumpulkan uang mengobati ibu. Tapi nalurinya berteriak bahwa ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Alamat lengkapnya di mana, Pak? Anton memberikan alamat di sebuah klaster eksklusif Pondok Indah. Nama jalan dan nomor villanya jelas. Besok jam 10 pagi. Ya, Pak? Silakan pakai kemeja rapi. Ibu pemilik rumah sangat memperhatikan kerapian. Setelah telepon berakhir, Tommy termenung lama. Akhirnya, harapan mengalahkan kewaspadaan. Mungkin ini memang rezeki, pikirnya. Mungkin setelah sekian lama jatuh, akhirnya ada tangga. Keesokan paginya, dengan kemeja putih bekasnya yang terbaik dan celana hitam yang sudah disetrika licin, Tommy menempuh perjalanan panjang dengan angkot dan ojek menuju Pondok Indah. Klaster itu seperti benteng. Gerbangnya megah, dijaga satpam berseragam lengkap dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah pemeriksaan identitas yang ketat dan konfirmasi via telepon, barulah ia diizinkan masuk. Jalanan di dalamnya sepi, hijau, dan sempurna. Setiap rumah, lebih tepatnya istana, terpencil di balik pagar tinggi dan gerbang besi. Suasana begitu sunyi sehingga terdengar kicau. Burung yang sengaja diimpor. Tommy merasa seperti makhluk asing yang tersesat ke planet lain. Villa yang dituju adalah yang paling besar di ujung jalan. Arsitekturnya modern minimalis. Semua kaca dan beton ekspos. Seorang asisten rumah tangga berseragam sudah menunggu di pintu. Bapak Tommy, silakan masuk. Ibu sedang menunggu di ruang keluarga. Tommy diantar melewati koridor panjang berlantai marmer dingin, melewati ruang-ruang kosong yang dihiasi karya seni aneh yang tak ia pahami.
Ruang keluarga itu luas, dengan sofa putih besar dan karpet tebal. Dari balik jendela kaca setinggi langit-langit, terlihat kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan langit. Dan di sana, duduk di sofa dengan elegan, bukan seorang ibu sepuh, melainkan Devina Wijaya. Ia mengenakan setelan santai berwarna krem, segelas teh herbal di tangannya. Senyumnya ramah, tetapi matanya, seperti biasa, dingin dan menghitung. Tommy berhenti di ambang pintu. Jantungnya seperti dihantam palu. Semuanya menjadi jelas. Jerat. "Selamat pagi, Tommy. Silakan duduk," sapa Devina, suaranya seperti bel. "Di mana ibu sepuh yang butuh sopir?" tanya Tommy, tak bergerak. "Oh, itu hanya formalitas agar kamu mau datang," jawab Devina dengan santai. "Aku pikir kita perlu bicara." Dengan tenang, tanpa emosi seperti di parkiran atau basement. Dia menunjuk ke sofa di hadapannya. "Tolong, duduklah." Dengan langkah berat, Tommy mendekat dan duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku. Ia merasa seperti serangga yang akan ditusuk dengan peniti. "Minum sesuatu? Teh? Kopi?" tawar Devina. "Tidak, terima kasih. Saya baik-baik saja." "Baiklah." Devina menaruh gelasnya. "Aku akan langsung ke intinya, Tommy. Aku tahu kamu adalah adik kandung Agus." Pengakuan langsung itu mengejutkan Tommy. Ia menduga akan ada permainan kata-kata lagi. Foto, cerita, semuanya cocok. "Aku percaya kamu," lanjut Devina, membuat Tommy semakin bingung. "Tapi kamu harus mengerti posisi Agus sekarang. Dia bukan lagi anak petani dari Ciamis. Dia adalah Agus Pratama, seorang pemimpin bisnis dengan tanggung jawab kepada ratusan karyawan dan mitra investasi. Citranya adalah segalanya." "Jadi citra lebih penting daripada keluarga?" tanya Tommy, berusaha tegar. "Di dunia kami, ya," jawab Devina tanpa ragu. "Dan kamu, sayangnya, adalah ancaman bagi citra itu. Bukan karena siapa kamu, tapi karena apa yang kamu wakili. Masa lalu yang tidak glamor, sebuah kisah asal-usul yang biasa saja. Dan di tengah negosiasi merger yang sangat sensitif, hal seperti ini bisa menjadi bom waktu. Saya tidak ingin menjadi ancaman. Saya hanya ingin Kak Agus mengakui ibu. Itu saja." Devina menghela napas, seolah sedang berbicara pada anak kecil yang bandel. "Tommy, kamu berpikir sederhana. Kalau Agus mengakuimu, media akan menggali. Mereka akan menemukan ibumu yang jualan sayur, rumahmu yang reot. Itu akan menjadi berita utama. Bukan kisah inspirasi, tapi kisah pengkhianatan, seorang anak sukses yang melupakan akarnya. Reputasi Agus akan hancur. Perusahaannya akan kehilangan kepercayaan investor. Dan merger dengan perusahaan keluargaku akan batal. Ratusan miliar, mungkin triliunan, akan menguap. Bisakah kamu membayangkan tanggung jawab sebesar itu?" Tommy diam. Logika Devina dingin dan kejam, tetapi masuk akal dari sudut pandangnya. "Kami tidak ingin menyakitimu atau ibumu," lanjut Devina, suaranya berubah menjadi lebih empatik. "Sebenarnya, kami ingin membantu. Kami tahu ibumu sakit. Kami menawarkan solusi yang manusiawi." Dia mengambil sebuah map dari meja di sampingnya. "Kami akan membawa ibumu ke rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit terbaik. Semua biaya pengobatan, perawatan, obat-obatan, akan kami tanggung penuh. Kami bahkan akan menyewa perawat pribadi untuk mendampinginya." Tommy memandangnya, tidak percaya. "Kenapa? Kenapa kalian mau melakukan itu?" "Karena itu hal yang benar untuk dilakukan," kata Devina, tersenyum lembut. "Sebagai gantinya, kami hanya meminta satu hal kecil." Dia mengeluarkan selembar kertas dari map itu. Sebuah pernyataan yang sudah dibuat notaris. Di dalamnya, kamu menyatakan bahwa semua klaim sebagai keluarga Agus Pratama adalah tidak benar, bahwa foto-foto itu adalah hasil editan atau kebetulan belaka, dan bahwa kamu tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Agus Pratama. Kamu juga berjanji tidak akan mengganggu atau mendekati Agus lagi. Tommy merasa dunia berputar. Menyangkal ibu saya sendiri? Menyangkal darah saya sendiri?
Ini hanya di atas kertas, Tommy, bujuk Devina. Di kehidupan nyata, ibumu akan mendapat perawatan terbaik. Kamu akan mendapat pekerjaan tetap dengan gaji bagus. Bukan sebagai sopir, tapi kami bisa carikan posisi lain di perusahaan kami. Hidupmu akan membaik. Ibumu sembuh. Itu yang penting, bukan? Yang penting adalah kejujuran, bantah Tommy, berdiri. Ibu saya tidak butuh rumah sakit mewah, kalau harga matinya adalah menyangkal anaknya sendiri. Dia lebih memilih sakit di rumah, tapi tahu anaknya mengakui dia. Devina tidak terpengaruh oleh luapan emosi Tommy. Ekspresinya tetap tenang, bahkan sedikit kasihan. Kamu masih muda dan idealismenya masih kuat. Aku mengerti. Tapi pikirkan konsekuensinya jika kamu menolak. Suaranya turun menjadi bisikan yang berbahaya. Kami tidak akan diam saja, Tommy. Kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik dan pemerasan. Proses hukum itu panjang, melelahkan, dan mahal. Sementara itu, semua transfer uang untuk ibumu akan terputus. Tanpa uang untuk obat, bagaimana kondisinya? Akan memburuk, bukan? Tommy menggigil. Ancaman itu nyata. Ia melihat sendiri kekuatan yang dimiliki orang seperti mereka. Dan ingat, Devina menambahkan, kami punya sumber daya. Kami bisa membuatmu sulit mendapat pekerjaan dimanapun. Hidupmu di kota ini akan menjadi neraka. Dan semua itu demi sebuah pengakuan yang pada akhirnya hanya akan menghancurkan semua orang, termasuk ibumu sendiri. Dia berdiri, mendekati Tommy yang terpaku. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk berpikir. 3 hari. Bawa pulang draft pernyataan ini. Bicarakan dengan ibumu jika mau. Tapi hati-hati memilih kata-kata, jangan sampai membuatnya stres. Pilihannya sederhana. Ibumu sehat dan hidup kalian terjamin, atau kehancuran untuk semua pihak. Devina meletakkan map berisi draft pernyataan itu di tangan Tommy yang dingin. Kamu bisa pulang sekarang. Mobil akan mengantarmu ke gerbang. Tommy berjalan keluar dari villa megah itu dengan langkah robot. Map di tangannya terasa seberat batu nisan. Hujan telah berhenti, tetapi langit tetap kelabu. Jerat yang dipasang oleh sang tunangan begitu sempurna, berbalut tawaran bantuan yang tak bisa ditolak, namun berujung pada pengkhianatan tertinggi. Di dalam mobil yang mengantarnya, Tommy memandangi map itu. Ia terjepit di antara batu dan tempat yang keras. Menyelamatkan ibu dengan mengkhianati kebenaran, atau mempertahankan kebenaran dengan risiko kehilangan ibu selamanya. Pilihan yang tak mungkin, yang dirancang dengan sempurna oleh seorang wanita yang memahami bahwa untuk mengendalikan seseorang, kamu harus mengambil apa yang paling mereka cintai. Pulang dari villa mewah di Pondok Indah, Tommy merasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Map coklat itu terasa membara di tangannya, seolah mengandung racun yang bisa membunuh jiwa. Sepanjang perjalanan di angkot yang penuh sesak dan bau, ia hanya bisa menatap kosong keluar jendela, melihat wajah-wajah lelah orang-orang yang berjuang hidup, mereka yang mungkin juga punya rahasia dan pilihan pahit. Tetapi apakah ada yang sepahit ini? Menjual identitasmu sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang yang memberimu identitas itu? Sesampainya di kamar kontrakan, Tommy melemparkan map itu ke atas dipan, lalu jatuh berlutut di lantai. Tubuhnya diguncang isak tangis yang hebat. Suara pilu yang tersedak-sedak memenuhi ruang sempit. Ia menangisi ketidakberdayanya, menangisi kekakuan hati kakaknya, menangisi kejamnya hidup yang seolah tak memberi jalan keluar yang benar. Setelah tangisnya mereda, ia duduk terdiam di lantai yang dingin, matanya menatap map itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, ada 2 dokumen. Yang pertama adalah draft pernyataan setebal 3 halaman, penuh dengan bahasa hukum yang kaku dan berbelit. Intinya jelas, ia, Tommy, menyatakan bahwa semua klaimnya sebagai adik Agus Pratama adalah palsu dan tidak berdasar, bahwa semua dokumen dan foto adalah palsu atau merupakan kebetulan belaka, dan bahwa ia berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Agus Pratama lagi. Di bagian bawah, ada tempat untuk tanda tangan, cap jempol, dan saksi notaris. Dokumen kedua adalah proposal bantuan medis. Rinciannya membuat Tommy terengah-engah. Ibu akan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, suite VIP dengan pemandangan kota. Semua pemeriksaan lengkap, MRI, CT scan, konsultasi dengan dokter spesialis jantung dan saraf ternama.
terapi fisik penuh, obat-obatan impun, perawat pribadi 24 jam. Semua gratis. Bahkan ada klausul tambahan untuk tunjangan hidup bulanan 10 juta rupiah untuk Tommy dan ibunya setelah ibu keluar dari rumah sakit, plus sebuah rumah sederhana di daerah Bogor yang akan disediakan atas nama ibu. Itu adalah impian. Itu adalah penyelamatan. Tetapi harganya adalah jiwa mereka. Kebenaran mereka. Tommy memegang kedua dokumen itu. Di satu tangan, keselamatan dan kenyamanan ibunya. Di tangan lain, kehormatan dan kebenaran. Pilihan yang seharusnya tidak pernah ada. Teleponnya berdering, membuatnya kaget. Dari tampilan layar, itu adalah telepon dari kampung. Tetangga, Bu Marni. Tom, dengarkan ibu. Suara Bu Marni terdesak, panik. Iya, Bu Marni. Ada apa? Tanya Tommy, hati sudah berdebar tidak karuan. Ibu kamu tadi siang dapat tamu. Tamu? Siapa? 2 orang laki-laki. Pakaiannya rapi, pakai kemeja, tapi mukanya kurang enak dilihat. Mereka masuk, ngobrol sama ibumu. Katanya dari yayasan sosial, mau bantu urus pengobatan. Tapi pertanyaannya aneh-aneh. Tom, nanya-nanya soal Kak Agus. Ibu kamu bilang gak tahu, cuma bilang anaknya merantau. Mereka kayaknya gak percaya. Sama sekali gak bawa brosur atau apa, cuma bawa map. Mereka pergi tadi, tapi ibu kamu setelah itu langsung lemas. Mukanya pucat. Sekarang dia tidur, tapi napasnya pendek-pendek. Aku takut, Tom. Tommy merasa darahnya membeku. Devina. Dia tidak hanya memberinya ultimatum, tetapi juga mengirim orang untuk mengintimidasi ibunya langsung di kampung. Pesannya jelas, kami bisa mencapai ibumu kapanpun. Kami tahu di mana dia. Dan kami bisa membuatnya semakin sakit. Bu Marni, tolong jagain ibu. Saya akan urus ini. Kalau ada orang aneh lagi, langsung telepon polisi, ya. Iya, Tom. Hati-hati kamu di kota. Katanya di kota banyak penjahat berkemeja. Setelah menutup telepon, Tommy menggenggam ponselnya hingga knukelnya putih. Amarah yang mendidih bercampur dengan ketakutan yang melumpuhkan. Mereka sudah melibatkan ibunya. Langsung. Ini bukan lagi ancaman abstrak tentang gugatan hukum. Ini ancaman langsung terhadap nyawa orang yang ia cintai. Dia memandang kedua dokumen di depannya. Proposal bantuan medis Tibatata terlihat bukan sebagai tawaran, tapi sebagai satu-satunya jalur penyelamatan. Jika ia menolak, orang-orang berkemeja itu bisa datang lagi. Stres bisa memperparah kondisi ibu. Atau, mereka bisa memutus akses obat-obatan yang sekarang masih bisa dibeli dengan uang kiriman Agus, yang mungkin juga akan dihentikan. Tommy menarik napas panjang. Dia harus memutuskan. Sekarang, dia mengambil ponselnya lagi, mencari nomor yang diteleponnya untuk janji, interview, sopir. Dia tekan tombol panggil. Halo, ini Anton. Suara smooth itu terdengar lagi. Ini Tommy, kata Tommy, suaranya datar, tanpa emosi. Oh, Pak Tommy, sudah memutuskan. Ibu saya, tadi dapat tamu dari kalian. Ya, ada jeda singkat. Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud, Pak. Kami hanya menawarkan bantuan. Jangan main-main, sergah Tommy. Saya terima tawarannya. Tapi ada syarat. Silakan, Pak. Pertama, perawatan untuk ibu harus dimulai minggu ini. Dokter terbaik. Kedua, orang-orang kalian jangan ganggu ibu saya lagi, atau tetangga-tetangga di kampung. Ketiga, Tommy menelan ludah, rasa pahit memenuhi mulutnya. Saya mau bertemu langsung dengan Agus. Sebelum tanda tangan. Maaf, Pak. Bertemu dengan Bapak Agus tidak mungkin. Beliau sangat sibuk. Kalau tidak ada kesepakatan, kata Tommy tegas. Saya mau dengar langsung dari mulutnya bahwa ibu akan dirawat dengan baik. 5 menit saja. Di tempat umum. Biar saya yakin ini bukan tipu-tipu. Anton terdiam sejenak. Saya harus konfirmasi dulu.
Saya hubungi lagi. Tommy menutup telepon. Tubuhnya gemetar. Ia baru saja memasuki ruang negosiasi dengan iblis, dan ia meminta untuk bertemu dengan Raja Iblisnya. Itu adalah langkah nekat. Tapi ia harus melihat mata kakaknya saat mengucapkan kata-kata pengkhianatan ini. Ia harus memastikan bahwa Agus benar-benar sepakat untuk membeli kebisuan mereka dengan rumah sakit mewah. Tak sampai setengah jam, teleponnya berdering lagi. Bapak Tommy, besok sore, jam 5 sore, di kafe The Library, di Plaza Senayan. Bapak Agus akan menemui Anda selama 10 menit. Tapi harus diskret. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan buat keributan. Dan setelah itu, Anda langsung menandatangani dokumen di hadapan notaris yang sudah kami siapkan. Baik, jawab Tommy singkat. Dan ingat, Pak Tommy, suara Anton menjadi lebih rendah, lebih mengancam. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika besok ada masalah, atau Anda mencoba merekam atau hal lain yang tidak disepakati, semua tawaran kami tarik. Dan konsekuensinya, Anda sudah tahu. Saya tahu. Setelah telepon berakhir, Tommy memandangi foto ibunya di figura. Maafin aku, Bu, bisiknya, air mata menetes lagi. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus nyelamatin kamu. Kebenaran mungkin terlalu mahal untuk kita. Malam itu, Tommy tidak bisa tidur. Ia membayangkan wajah ibu yang lega saat dibawa ke rumah sakit bagus. Ia juga membayangkan wajah ibu yang hancur jika tahu bahwa penyembuhannya dibayar dengan penyangkalan terhadap anak sulungnya. Itu adalah paradoks yang menyiksa. Keesokan sore, Tommy tiba di Plaza Senayan 10 menit lebih awal. The Library adalah kafe yang tenang dan mahal, dengan suasana seperti perpustakaan Inggris tua. Hanya sedikit pengunjung. Ia disambut oleh seorang pelayan yang langsung mengantarnya ke sebuah bilik kecil di belakang, tertutup dari pandangan umum. Di sana, di balik secangkir espresso yang tak disentuh, duduk Agus Pratama. Ia mengenakan kemeja biru tua sederhana, tanpa dasi. Wajahnya tampak lebih kurus dan lebih tua dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Saat Tommy masuk, matanya terangkat, penuh dengan beban yang tak terkatakan. "Duduklah," kata Agus. Suaranya serak. Tommy duduk di seberangnya. Mereka saling memandang dalam diam yang tegang. Mereka bilang, "Kamu mau mendengar langsung dariku?" Mulailah Agus, memandangi cangkirnya. "Iya. Saya mau dengar kamu bilang bahwa ibu akan dirawat dengan baik. Bahwa ini bukan akal-akalan." Agus mengangkat matanya. Di dalamnya, Tommy melihat lautan penyesalan dan rasa sakit. "Dia akan dirawat dengan baik, Tommy. Aku jamin. Dokter-dokter terbaik, fasilitas terbaik." "Dan kamu setuju dengan isi surat pernyataan itu?" tanya Tommy, suaranya bergetar. "Kamu setuju aku menyangkal kamu sebagai kakak? Menyangkal ibu sebagai ibu?" Agus menunduk. Nafasnya berat. "Aku tidak punya pilihan lain, Tommy. Ini untuk kebaikan semua. Ibu akan sehat. Kamu akan aman. Dan aku," dia berhenti, "aku bisa menjaga semua yang sudah aku bangun." "Jadi semua yang kamu bangun lebih penting daripada kami," bisik Tommy, perih. "Lebih rumit dari itu," jawab Agus cepat, matanya berbinar. "Kalau aku jatuh, siapa yang akan kirim uang? Siapa yang akan jamin hidup kalian? Dengan aku kuat di posisi ini, aku bisa melindungi kalian dari jauh." Itu adalah pembenaran. Rasionalisasi. Tapi diucapkan dengan keyakinan yang rapuh. "Apa kamu nggak takut, Kak? Nggak takut suatu hari nanti ibu meninggal, dan yang dia ingat cuma anaknya yang menyangkalnya?" Agus mengatupkan matanya rapat-rapat. "Setiap hari aku ketakutan, Tommy. Tapi ketakutan kehilangan segalanya sekarang lebih besar." Dia membuka matanya. "Tanda tangani suratnya, Tommy. Untuk ibu. Biarkan dia sembuh. Lupakan aku. Aku akan pastikan kalian berdua hidup nyaman. Itu yang bisa aku lakukan." Tommy menatap kakaknya. Di saat-saat genting ini, ia tidak melihat seorang bos besar yang kejam.
Ia melihat seorang anak lelaki yang ketakutan, terjebak dalam sangkar emas yang ia buat sendiri. Rasa marahnya mereda, digantikan oleh rasa iba yang sangat dalam. "Oke, Kak," kata Tommy perlahan. "Aku akan tanda tangan. Tapi janji satu hal." "Apa?" "Jangan pernah berhenti mengirim uang untuk ibu. Apapun yang terjadi." "Janji." Agus mengangguk. Air mata akhirnya meluncur di pipinya. "Janji." Pertemuan 10 menit itu berakhir tanpa pelukan, tanpa rekonsiliasi. Hanya dua saudara yang terpisah oleh sebuah meja, sebuah dokumen, dan sebuah keputusan yang akan menghantui mereka selamanya. Tommy keluar dari bilik itu dengan langkah gontai, menuju ke ruangan lain di mana seorang notaris dengan wajah tanpa ekspresi sudah menunggu dengan dokumen dan pena. Penawaran yang tak bisa ia tolak akhirnya ia terima. Dan dengan satu coretan tanda tangan, ia secara resmi mengubur keluarganya sendiri, demi menyelamatkan salah satu anggotanya. Harga yang harus dibayar untuk sebuah penyelamatan ternyata adalah jiwa mereka yang sebenarnya. Proses pemindahan ibu dari kampung ke Jakarta berlangsung dengan efisiensi yang dingin dan tanpa sentuhan manusiawi. Sebuah ambulan khusus dengan peralatan lengkap dan 2 perawat yang selalu tersenyum tipis datang ke rumah kayu yang reot. Ibu, yang masih lemah dan bingung, dibopong dengan hati-hati ke dalam kendaraan mewah itu. Matanya mencari-cari Tommy yang berdiri di samping Bu Marni, mencoba tersenyum meyakinkan. Tetangga-tetangga berkerumun, berbisik-bisik penuh keheranan dan sedikit iri melihat keberuntungan mendadak keluarga mereka. Tommy hanya bisa diam, menonton ibunya yang polos itu diangkut seperti barang berharga ke dalam sebuah kehidupan yang ia sendiri tidak pahami. Suite VIP di Rumah Sakit Pondok Indah seperti kamar hotel bintang 5. Semua serba putih, bersih, dan sunyi, kecuali bunyi soft dari monitor kesehatan yang terus memantau detak jantung ibu. Jendela lebar menghadap taman rumah sakit yang asri. Ibu terbaring di ranjang yang bisa diatur dengan remote. Wajahnya tampak kecil di antara bantal-bantal putih. Dokter-dokter bergantian datang, ramah dan penuh perhatian, menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang rencana pengobatan yang komprehensif. Semua biaya ditanggung oleh sebuah yayasan sosial tanpa nama, yang menurut penjelasan Tommy, adalah donatur yang tertarik membantu orang-orang seperti mereka. "Tom, ini beneran, ya?" tanya ibu suatu sore, suaranya lemah namun penuh kekhawatiran. "Kok rasanya kayak mimpi? Yayasan apa yang mau ngurusin ibu-ibu tua kayak ibu?" "Bener, Bu," jawab Tommy, memegangi tangan ibunya yang keriput. "Mereka orang baik. Kita harus bersyukur." Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Kebohongan sudah dimulai. "Dulu waktu kamu kecil, kita pernah ke puskesmas aja susah," kenang ibu, matanya berkaca-kaca. "Sekarang malah dirawat di tempat kayak istana." Agus, kalau Agus tahu, dia pasti seneng. Mendengar nama itu, Tommy merasa seperti ditusuk. "Iya, Bu, pasti." "Kamu sudah coba cari lagi kabarnya?" kata tetangga, "Dia sukses di Jakarta." Tommy menarik napas dalam. "Susah, Bu. Jakarta besar. Tapi ibu jangan khawatir. Yang penting ibu cepat sembuh. Nanti kita cari lagi pelan-pelan." Ibu mengangguk, lalu tertidur karena efek obat. Tommy duduk di sampingnya, memandangi wajah ibu yang tenang. Ia telah menyelamatkan tubuhnya, tapi ia merasa telah mengkhianati jiwanya. Kesepakatan itu berjalan sempurna. 3 hari setelah pertemuan di kafe, ia telah menandatangani dokumen di hadapan notaris. Sebuah rekening atas namanya telah diisi dengan 10 juta rupiah sebagai uang muka. Sebuah kontrak kerja sebagai staf administrasi junior di sebuah anak perusahaan Wijaya Group telah ditandatangani, dengan gaji yang cukup untuk hidup layak. Semua tersedia, semua terjamin. Tapi setiap malam, saat ia pulang ke apartemen kecil yang juga disediakan yayasan di pinggiran kota, ia merasa hampa. Ia adalah boneka yang digerakkan dengan tali uang dan ancaman. Sementara itu, di Menara Tinggi Sudirman, Agus Pratama juga hidup di neraka yang berbeda. Kesepakatan dengan Devina telah berjalan mulus. Merger dengan Wijaya Group diumumkan dengan gemerlap pesta pers di ballroom Hotel Bintang 5. Foto Agus dan Devina berpelukan menghiasi halaman bisnis semua koran. Valuasi perusahaan meroket.
Ia kini adalah salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di negeri ini. Tapi ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah Tommy yang hancur di kafe, dan wajah ibu yang polos dari foto-foto lama. Ia telah membeli ketenangan dengan harga dirinya sendiri. Ia menjadi tamu kehormatan di setiap acara, tetapi merasa seperti penipu yang setiap saat bisa terbongkar. Bahkan senyuman Devina, yang kini adalah istrinya setelah pernikahan mewah yang dipublikasikan secara luas, terasa seperti celaan. Pernikahan itu adalah bagian dari paket penguatan aliansi bisnis. Cinta, itu adalah kata yang sudah lama hilang dari kamus hidup Agus. Pada suatu malam, 3 bulan setelah ibu mulai dirawat, Tommy mendapat telepon dari dokter jaga. Suaranya panik. "Pak Tommy, segera ke rumah sakit. Ibunya mengalami komplikasi mendadak. Tekanan darahnya turun drastis. Kami sedang berusaha." Tommy berlari, hatinya bagai diremas. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat keributan di depan suite VIP. Dokter dan perawat keluar masuk. Melalui pintu yang terbuka sepintas, ia melihat wajah ibunya yang pucat pasi, tertutup masker oksigen. "Dok, bagaimana?" tanyanya pada seorang dokter yang keluar. "Kami berusaha, Pak. Kondisinya kritis. Dia mengalami gagal ginjal akut yang tidak terdeteksi sebelumnya. Kita harus siap untuk segala kemungkinan." Tommy terduduk di kursi di lorong, kepalanya kosong. Semua fasilitas mewah, semua dokter terbaik, ternyata tak bisa melawan takdir. Ketakutan terbesarnya menjadi nyata. Ibu akan meninggal tanpa pernah tahu kebenaran, tanpa pernah mendengar permintaan maaf dari anak sulungnya. Dalam keputusasaannya, sebuah tekad gila muncul. Ia tidak peduli lagi dengan ancaman, dengan uang, dengan dokumen pernyataan. Jika ibunya akan pergi, ia harus pergi dengan damai. Dengan mengetahui bahwa anak-anaknya baik-baik, dan masih mengingatnya. Dia mengambil ponselnya. Dengan jari gemetar, ia mencari nomor yang disimpan sebagai kantor Pak Agus. Nomor Laras. "Laras, ini Tommy," katanya saat sambungan terjawab, suaranya parau namun penuh tekad. "Dengarkan baik-baik. Ibu kritis. Di RS Pondok Indah Icu Suite 401. Dia mungkin gak akan bertahan lama. Kalau Agus masih punya hati nurani sedikit pun, suruh dia datang. Sekarang. Atau dia akan menyesal seumur hidup." "Pak Tommy, Anda tahu perjanjian." "Gue gak peduli lagi dengan perjanjian," potong Tommy, suaranya meninggi. "Ibu mau mati. Apa kalian mau dia mati tanpa lihat anak sulungnya? Bilang ke Agus. Sekarang." Dia menutup telepon. Tak peduli apa yang akan terjadi. Hukuman, pencabutan bantuan, ia sudah siap. Yang penting sekarang adalah ibu. Di penthouse mewahnya, Agus baru saja pulang dari acara santap malam dengan investor. Ia melepas jasnya saat Laras mendekat. Wajahnya pucat. "Ada telepon darurat, Pak. Dari Tommy." Mendengar nama itu, Agus langsung tegang. Apa yang dia mau? Uang lagi? "Bukan, Pak. Ibunya kritis. Di RS Pondok Indah. Tommy minta Bapak datang. Katanya, mungkin tidak akan bertahan lama." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Semua topeng, semua pertahanan, runtuh seketika. Wajah Agus menjadi pucat pasi. Tubuhnya bergemetar. "Ibu," bisiknya, sebuah kata yang sudah lama tidak ia ucapkan dengan makna sebenarnya. "Pak, hati-hati. Ini bisa jebakan. Atau jika ada yang melihat Anda di sana." Devina muncul dari kamar, sudah memakai baju tidur sutra. Wajahnya dingin. "Dia sekarat. Devina, ibuku sekarat," teriak Agus, untuk pertama kalinya meledak di depan istrinya. "Dan kau akan menghancurkan segalanya untuk seorang wanita tua yang bahkan tidak akan mengenalimu," hardik Devina. "Ingat perjanjian. Ingat merger. Jika ada yang melihatmu." "Aku tidak peduli," raung Agus, air matanya meledak. "Aku sudah kehilangan segalanya yang berarti. Aku tidak akan biarkan dia pergi tanpa menunggu Devina berkata-kata lagi,
Agus menyambar kunci mobil dan berlari keluar, meninggalkan istana emasnya dengan jantung berdebar kencang penuh ketakutan dan penyesalan yang tak terbendung. Saat Agus tiba di RS Pondok Indah, dengan rambut acak-acakan dan mata merah, Tommy masih terduduk di lorong. Mereka saling memandang. Tidak ada kata-kata. Hanya anggukan kecil dari Tommy menuju pintu Icu. Agus masuk dengan langkah gontai. Suara monitor bip-bip dengan ritme lambat yang menakutkan. Di tengah selimut putih dan banyak selang, terbaring tubuh renta ibunya. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum kini tampak sunyi dan jauh. Dengan gemetar, Agus mendekat, berlutut di samping ranjang. Ia memegang tangan ibu yang dingin. "Ibu." Suaranya tersedak. "Ibu, ini Agus. Anak ibu." Ada suatu kedipan. Kelopak mata ibu yang tertutup seolah bergetar. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka. Pandangan yang kabur dan tak fokus perlahan mencari, lalu menemukan wajah pria di depannya. "Gus?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Sebuah panggilan yang sudah 10 tahun tidak ia dengar. "Iya, Bu. Ini Gus. Aku pulang." Air mata Agus mengalir deras, membersihkan bertahun-tahun debu kebohongan. "Kenapa? Lama sekali," bisik ibu, napasnya tersengal. "Maaf, Bu. Maafin Gus. Gus salah. Gus malu. Gus bodoh." Agus mencium tangan ibunya. Tubuhnya diguncang isak tangis yang dalam. Ibu mencoba tersenyum. Sebuah senyum tipis yang penuh pengampunan. "Gak usah malu. Anak ibu. Sukses." Ibu bangga. Tangannya yang lemah mencoba menyentuh rambut Agus. "Jangan pergi, Bu. Jangan tinggalin Gus lagi." Rengek Agus seperti anak kecil. "Tenang. Ibu tenang. Lihat Gus. Lihat Tommy." Matanya beralih ke Tommy yang berdiri di pintu, juga menangis. "Jaga kakakmu." Itu adalah kalimat terakhirnya. Senyum itu tetap terpancar di wajahnya saat monitor menunjukkan garis lurus yang panjang, dan bunyi bip tunggal yang memekakan hati memenuhi ruangan. Ibu dimakamkan di kampung halaman, di samping makam ayah mereka yang sudah lama. Prosesi pemakamannya sederhana, namun dihadiri oleh banyak tetangga yang tulus berduka. Agus hadir, dengan pakaian sederhana dan wajah yang hancur. Tidak ada bodyguard, tidak ada kemewahan. Ia hanyalah seorang anak yang kehilangan ibunya. Setelah semua selesai, Tommy dan Agus duduk di beranda rumah kayu tua yang sepi. Senja mulai turun, menebarkan warna jingga di sawah-sawah. "Gue jual perusahaan," kata Agus tiba-tiba, suaranya datar. "Gue cerai dengan Devina. Semua harta, sebagian besar akan gue berikan untuk yayasan yang ngebantu orang-orang kaya ibu dulu. Sisanya, buat lo, kalau lo mau." Tommy memandangnya. "Terus lu mau apa?" "Gue nggak tahu. Mungkin tinggal di sini. Perbaiki rumah ini. Ngewarisin cara ibu nanam sayur." Agus tersenyum getir. "Apa gunanya segalanya kalau yang paling penting hilang?" Tommy mengangguk. "Ibu, dia pergi tenang. Dia lihat lu. Itu yang penting." "Lo nggak benci sama gue?" tanya Agus, penuh penyesalan. "Pernah. Tapi sekarang, lebih banyak sedih. Dan kasihan." Mereka diam, ditemani bunyi jangkrik yang mulai bersahutan. Luka itu masih perih, dan akan tetap perih lama. Tapi setidaknya, mereka kini duduk di bawah langit yang sama, sebagai saudara. Bukan lagi sebagai tukang parkir dan bos besar, tapi sebagai Tommy dan Agus, dua anak lelaki yang kehilangan ibunya, dan akhirnya menemukan jalan pulang, meski terlambat. Hidup tidak berakhir bahagia. Masih ada duka, penyesalan, dan tagihan dari masa lalu yang harus dibayar. Tapi di tengah kesederhanaan kampung halaman, di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan mereka berlari-larian kecil, ada sebuah awal yang baru. Sebuah awal yang pahit, penuh luka, namun jujur. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Agus bisa bernapas lega, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Ia telah kehilangan segalanya yang dibangunnya, tetapi menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri, dan sebuah keluarga yang meski terluka, masih bersedia memberinya tempat untuk pulang.